Kalau begitu langsung saja kita undang kembali pembicara kita yang luar biasa, Pak Jarod Wijanarko. Kami persilahkan untuk bisa masuk ke dalam sesi yang ketiga, di mana waktu sesinya adalah 30 menit. Kemudian juga adalah nanti sesi bertanyanya adalah 45 menit ya, lebih banyak ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda mungkin boleh bisa scan dulu ya. Scan terlebih dahulu QR code-nya untuk bisa mendapatkan materi seminar hari ini saudara ya. Jadi silakan boleh di-scan dulu. Ada 3 materi seminar dari sesi 1, 2, dan 3 dan juga bonus 2 e-book dari Pak Jarod yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Silakan boleh di-scan dulu untuk Anda bisa mendapatkan semua materinya ya. Saya kasih 20 detik. Aman ya? Siap, nanti bisa saling dibagikan. Kalau begitu kita langsung saja mulai, inilah sesi yang ketiga dari Pak Jarod Wijanarko. Kami persilakan Pak. Mic-nya, tunggu sebentar. Boleh dibantu mic-nya? Dan pointernya. Coba kita tanya dulu, masih disimpan rupanya ya. Memang ini adalah waktu krisis saudara ya, kritis-kritis nih ya. Silakan. Yap. Silakan Pak Jarod. Sesi habis makan ini karunia mimpi dan penglihatan ya. Jadi ya sudahlah, apa kita. Nanti sesi yang ketiga saya akan minta istri saya maju ke depan waktu tanya jawab ya. Biar saya istirahat sedikit mulutnya. Dia jawab yang memang pertanyaannya dia bisa jawab. Kalau enggak ntar aku tambah dari saya ya. Oke. Namanya General Check Up Hati. Oke. Oke. Jadi kita hati itu bisa sembuh ya, maka kalau ayatnya panjang lebarnya ya, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang baru aku akan berikan kepadamu. Tapi dalam ini kalau dibaca lengkap tuh menarik, waktu diberikan hati yang baru, itu akan ada beberapa orang mungkin mengalami seperti ayat di sini. Engkau akan teringat-ingat pada masa lalumu, dosamu akan mual dan muntah. Jadi inner healing, pelepasan, muntah bisa juga ya, tapi tidak harus dimuntah-muntahkan. Tertawa juga bisa, di rumah ada gerakan Holy Laughter. Tapi kalau enggak melankolik ya enggak usah diketawa-ketawain gitu ya. Ada yang penting kan buahnya ada dan berubah. Manifestasi ya tidak harus, tapi itu bisa terjadi waktu orang mengalami inner healing. Tapi yang pasti Tuhan berikan hati yang baru. Ya. Tadi Yeskiel, ya sekarang Yeremia pun juga berbicara mengenai Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Ya. Jadi akan ada kesehatan dan kesembuhan dan kesejahteraan, itu mental ya. Kesehatan ya sehat, ya sembuh ya dari sakit. Oke. Maka yang pertama itu adalah sebenarnya untuk bisa sembuh itu pengakuan ya, pengakuan. Makanya Alkitab berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Kita bisa juga saling mengaku dengan orang lain, dengan konselor, dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, atau diri kita mengaku kepada Tuhan. Kan Alkitab berkata, marilah kita berperkara, sekalipun dasumu merah seperti kirmisi akan jadi putih. Kita berperkara itu pengakuan yang detail. Jadi kita perlu mengaku, Tuhan saya ada trauma ini, Tuhan saya punya masalah ini, saya punya penguasaan diri susah, Tuhan saya orangnya kalau belum berbicara, belum bercerita, merasa diri saya belum diterima. Jadi kita kurang penerimaan. Apapun masalahnya maka kita perlu mengakui setiap perasaan kita dengan jujur ya. Maka kalau saya paling suka ya dulu diajarkan di pemuridan kan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Nyanyi lagu itu terus diem. Atau berdoa lalu mulai mengaku kepada Tuhan. Lagu itu yang paling saya sukai gitu ya. Udah mengaku, menyanyi lagu, buka hati, tunggu aja kita diperbaiki oleh Tuhan. Pengalaman saya dengan Tuhan tuh baik banget loh. Kadang-kadang kita punya masalah atau dosa itu katakanlah 10 gitu ya. Kadang Tuhan tuh gak bongkar semuanya tuh. Sehingga kita itu tidak merasa hancur banget gitu ya. Kadang dia bongkar 1 atau 2. Atau emang kita belum masuk dosa berikutnya. Misalnya dulu belum melayani malah belum ada kesombongan. Adanya minder. Sudah melayani jatuh dalam masalah yang lain. Jadi kita tuh digembalakan sebenarnya bukan dihakimi. Jadi Tuhan itu gembala yang baik. Dia akan
akan membongkar kita masalah kita di mana ya. Maka Alkitab berkata Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati. Yang penting kita waktu patah hati, waktu remuk itu seperti Daud, inilah yang hendak ku ingat saat aku gundah gulana. Cari Tuhan. Saya mengajarkan namanya self healing atau self hipnoterapi. Datang kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, Tuhan kasih ayat, kasih firman, itu jadi pelita bagi langkah kita. Tuhan itu menghibur, memberi kekuatan ya lewat firman-Nya. Maka itu terjadi kalau kita mengaku kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyembuhkan hati lalu membalut luka, sembuh badan karena sudah terjadi kesembuhan batin ya. Oke. Setelah kita mengaku, maka langkah kesembuhan itu mencoba untuk melihat perspektif dari Tuhan. Waktu saya bangkrut, misalnya kasus yang terakhir ya, pernah juga kebakaran, bahkan mungkin yang agak memalukan gitu ya, hamba Tuhan kok mengalami hal ini gitu. Itu jarang saya kita kesaksian bahwa kita tuh atau terutama istri saya tuh kita pernah kena gendam loh, pernah dihipnotis orang dan hilang 400 juta. Kalau Anda dengar kesaksian begitu gimana? Sakit, sembuh, tepuk tangan. Kita hamba Tuhan kesaksian hipnotis. Langsung deh, pasti banyak dosanya tuh. Kok bisa ya? Kan rohnya jangan-jangan belum lahir baru tuh. Kalau Anda punya masalah, kayak saya dulu kebakaran gitu ya, pernah juga ludes habis. Dan itu waktu itu saya lagi di Denpasar, 2009. Itu lagi melayani GMS Denpasar, seminar keluarga, supaya hebat, supaya jadi teladan. Saya bawa istri, bawa anak 3. Jadi anak kesaksian, istri tanya jawab, waduh sekeluarga pelayanan, rumah terbakar. Udah, ya gak ada waktu untuk ngeluarin barang. Balik ke Jakarta udah habis dan tidak diasuransi. Kadang-kadang punya masalah itu tambah sakit mental kalau kita cerita kepada bukan orang yang tepat. Bahkan mungkin saya harus, mungkin agak nyinyir tapi gimana ya. Jadi waktu kita kebakaran, kita cerita gitu ya. Cerita ke siapa? Orang-orang yang boleh katakan dalam tanda petik ya, karunia Nabi gitu ya. Ya saking dekatnya sama Tuhan jadi menghakimi kita gitu kan. Jadi waktu kita bilang kita kebakaran masalah ini pasti dosanya banyak gitu ya. Mungkin kita bercerita sama orang Hindu sama Buddha malah disumbang. Maka kadang orang Buddha itu baik-baik ya gitu ya. Harusnya orang Kristen itu baik-baik. Tapi kadang itu terjadi ya. Nah, kita bisa makin sakit hati, makin kepahitan karena kita melihat bukan pandangan Tuhan terhadap yang kita alami. Kita kebakaran, kita bangkrut, lalu dosanya banyak. Waduh, jadi kita cari-cari kesalahan. Tentu bisa sakit karena masalah. Anda sakit perut karena kebanyakan makan lombok. Itu hanya tidak penguasaan diri lalu sakit perut. Ya udah Tuhan aku sakit perut, ampuni saya kemarin saya rakus, sekarang saya mau penguasaan diri. Jangan juga sakit perut karena salahnya sendiri terus nyala-nyalai setan. Jadi waktu sakit perut, saking ngerohnya, roh mencret keluar di tubuhku gitu. Itu setan bisa rapat. Kumpul. Kenapa? Ada orang kurang ajar. Dia sakit perut karena salahnya sendiri, kita dibilang roh mencret. Kita tidak terima. Mari kita hajar dia. Kita gak bisa menghajar, dia dilindungi Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan. Di antara anak-anak manusia, anak-anak Allah, maka ada juga iblis. Dari mana iblis? Dari perjalanan mengelilingi bumi. Ke Singaraja, Negara, dan Denpasar. Lihat hambaku Ayub, oke, sudah kuincer dari dulu Tuhan. Dan kemarin dia ngata-ngatai saya roh mencret. Jadi saya bukan membela setan, tapi kalau yang salah diri sendiri juga gak perlu nyalai setan. Nah kita mengaku, menyalahkan, mengaku salah. Tapi setelah itu coba, untuk sembuh itu kita butuh pandangan Tuhan. Makanya waktu saya cerita yang terakhir yang paling berat itu ya waktu sebenarnya bangkrut ya. Saya bukan soal ruginya 260 miliar, itu menggoncang teologi saya. Jadi waktu saya punya karyawan 300 orang, gaji mereka hampir 3 miliar tiap bulan, gak masalah, omsetnya kan puluhan miliar. Untungnya bagus karena namanya kosmetik, fashion, itu untung bersih itu bisa 10%, bahkan kadang 15%. Jadi itu kalau misalnya kayak gadget, untungnya rendah banget. Tapi omsetnya bisa gede. Beras atau fast moving item, kebutuhannya banyak, omset gede, tapi margin juga kecil. Ya, kosmetik itu bagus, marginnya gede banget. Nah,
mimpi go public segala macam terus bangkrut. Sedihnya itu bukan karena hilangnya banyak sebenarnya. Saya tuh punya keyakinan gak akan bangkrut. Karena di tengah kelimpahan saya hidup sederhana banget. Banyak orang gak tahu saya tuh pengusaha. Taunya ya Pak Pendeta Jarot gitu kan, sukanya batik ya. Celana cuma punya warna hitam. Satu model, satu merek, saya punya 4 biji. Satu dipakai, satu dicuci, satu dijemur, satu disetrika. Jadi kalau udah senang dengan barang ini, saya punya 4 celana aja, nggak 5, nggak 6, nggak 7. Kenapa saya pakai hitam terus? Supaya nggak habis energi untuk mikir atasnya apa, bawahannya apa. Namanya hitam, apa aja atasannya, masuk terus. Saya tuh mau efisien bener ya. Yang energi yang gak butuh gak usah dah. Kalau punya duit, kalau punya energi itu ya cari uang, kerja. Atau mengubah orang lain untuk melayani. Begitu duit saya banyak, hidup saya sederhana, mobil saya sederhana. Mungkin rumah aja saya gede atau bukan mewah sih, besar gitu ya. Lalu uang yang saya miliki, saya kalau pelayanan, gak ada hematnya. Bangun sekolah di pedalaman kalau setahun itu 1-2 sekolah. Lalu 30 sekolah disubsidi tiap bulan, berapa miliar tiap tahun. Nyetak buku 5.000, 1.000 masuk Gramedia, 1.000 dijual waktu seminar, 3.000 kasih gratis sama Tuhan. Satu buku 50.000, kalau tak hitung-hitung setahun bisa 3-4 miliar aku bagi-bagi ya. Saya gak pernah ngitung sih. Kalau saya nggak berbuat baik gitu ya bisa punya Rolls Royce, Jaguar. Saya orang yang pernah benci orang kaya dan nyinyir sering banget sama pendeta hedon. Dan itu juga membantu saya tidak hedon gitu kan. Tapi karena saya ini menggunakan kekayaan untuk melayani Tuhan, sampai saya pernah mikir begini. Kalau bangkrut Tuhan rugi dah. Ya kan? Siapa yang bangun sekolah di pedalaman? Siapa yang ngirimin buku ke pendeta di desa? Sebelum zaman buku dulu sampai ada orang yang masih ketemu saya itu, Pak, saya masih terima kaset yang dari Bapak. Dulu zaman kaset, rekaman Batak kasetin, diperbanyak, dibagi-bagi. Lalu zaman CD, zaman video, sampai zaman buku. Dari tahun 95-an, udah bagi-bagi terutama hamba Tuhan desa. Tuhan, saya yakin banget gak bangkrut. Apalagi masuk COVID, waduh Mazmur 910, 91 dibaca di mana-mana. 1.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kanan. Saya rebah juga. Itu saya goncang saudara ya. Kok saya bangkrut ya? Lalu istri saya kena delta, anak kena delta, semuanya terkapar, pembantu terkapar. Saya sendirian isoman merawat 2 orang, 1 anak, 1 istri tapi 3 pembantu. Tapi yang bikin saya goncang itu kok bangkrut. Nah itu sempat bikin sakit mental dalam arti atau trauma, takut usaha lagi, dan terutama adalah kenapa ini Tuhan izinkan terjadi sampai gula 500-600. Jadi untuk sembuh itu kan perlu memandang peristiwa ini tapi dari kacamata Tuhan. Ya susah. Karena kan gak mengerti. Ya udah nyanyi lagu aja. Begitu habis bangkrut tuh nyanyi lagunya. Aduh paling seneng habis bangkrut itu masuk COVID saya paling sering nyanyi lagu ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan rencanaku kalau aku ini sukses kaya go public. Rencana aku gak jelek-jelek banget Tuhan. Aku mau pensiun sebagai komisaris. Perusahaannya sudah go public. Aku pasif income. Aku melayani tanpa cari persembahan kasih. Tapi kalau aku bangkrut, rencana itu gagal. Jadi saya gak tahu rencana Tuhan. Jadi udah nyanyi lagu ya. Walau aku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Udah. Nyanyi lagu itu. Belum lagi duit makin habis. Saldo makin habis, bahkan masuk ke harta pribadi. Waktu bangkrut, anak bungsu masih kuliah di Melbourne. Wah mahal tuh. Kos-kosannya lebih mahal daripada Singapura kan. Anak 1 nomor 2 Singapura, nomor 3 di Melbourne. Udah tuh, mulai deposito cair sebelum waktunya, deposito habis, cincin dijual, gelang. Itu semua kita jualin, mobil 1, mobil 2 dijual, semuanya dijual. Terakhir itu ya, bukan terakhir ya, untungnya itu, istri saya punya simpanan emas 61 kilo. Mas Jarot. Yang tidak dijual. 61 kilo ya. Aduh. Itu di titik terendahku kok angkat. Di titik terendah itu duit kita mau habis.
Ada kadang titik terendah itu berat ya dalam hidup ini. Nangis. Dan repotnya jadi hamba Tuhan itu, apalagi orang sanguin. Saya kan dikenalnya pendeta keluarga. Dikenalnya itu lucu. Jadi kalau saya khotbah lewat Zoom zaman COVID itu, supaya memenuhi pengharapan mereka, saya lucu. Selesai khotbah nangis. Jadi gak mudah jadi hamba Tuhan itu kayak orang sakit jiwa. Di mimbar lucu, turun dari mimbar galak, gitu kan. Di mimbar hebat, di bawah mimbar gak hebat. Itu benar pergumulan yang berat banget, sampai akhirnya duit makin habis. Nah, terus masih ada untungnya. Saat itu secara kesehatan sudah mulai bisa terkendali lewat olah nafas meditasi, lalu saya ngajar olah nafas dan meditasi. Waktu ngajar itu, satu orang bayar 1 juta, ada yang 500.000, tergantung paketnya mau berapa lama, berapa bulan. Lumayan, sebulan dapat 20-30 juta. Nah, ketika itu mulai berjalan kira-kira 6 bulan, saya dapat suara Tuhan yang bukan ada ayatnya. Itu pelajaran digratiskan. Loh Tuhan, aku bangkrut, sekarang penghasilanku ya ini. Kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Masih benar ini suara Tuhan apa enggak, suara Tuhan apa enggak. Udah pokoknya kalau istri setuju berarti suara Tuhan. Itu cara paling gampang nyari peneguhan, itu kalau istri setuju. Bicara rock aja ya, aku cerita yang rock ya. Udah almarhum sih Pak Rudi Batam, ayam penyek Ria, itu kan rock. Beliau orang kaya raya di Surabaya. Tahun 80-an udah punya Jaguar, Mercy, segala macem, ya Rolls Royce. Ke Batam dan bikin aneka usaha pabrik. Singkat cerita semuanya bangkrut. Pulang Surabaya malu, akhirnya bikin catering. Rukonya di belakang banyak lagi, karena catering gak butuh terkenal, gak perlu di pinggir jalan kayak restoran. Hidup dari bawah lagi, merangkak, saya sampai punya tabungan 32 juta. Lalu Pak Rudi merasa dengar suara Tuhan bahwa itu gereja lagi bangun kolam baptisan, itu sumbangkan. Gimana? Habis bangkrut. Uang segitu jadi gede banget kalau sudah bangkrut. Akhirnya dia begini, Tuhan, kalau ini suara Tuhan, aku minta tanda. Kalau Anda dengar suara Tuhan, sumbangkan mobil ke gereja, deposito ke gereja, nyari peneguhannya kemana? Ke gembala, salah. Dia pasti setuju. Pak Gembala, saya dapat suara Tuhan ini, benar suara Tuhan, lakukan gitu kan. Maka peneguhannya dia bilang sama Tuhan, kalau istriku setuju, berarti itu dari Tuhan. Mana mungkin si pelit setuju. Lagi susah. Ya kan? Lalu dia cerita sama istrinya, Pak Rudi ya. Dan istrinya berkata, kalau dari Tuhan lakukan. Loh kok setuju? Itu titik balik dia dapat orderan di mana cateringnya itu yang order bukan orang-orang lagi, tapi perusahaan. Jadi ribuan paket. Itu titik balik dia naik. Ya, maka saya juga waktu itu bilang sama istri, gimana kalau gratis? Ya udah, gratiskan. Wah, setuju dia. Berarti dari Tuhan, gitu ya. Karena ada ayatnya. Anda tahu Manoah? Oke, kalau nggak tahu mungkin tahu anaknya. Anaknya namanya Simpson. Manoah berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa Manoah. Dan malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah. Jadi bapak-bapak gak usah cari peneguhan dari nabi hebat, pendeta luar negeri terkenal, cari peneguhan dari istrimu. Ya. Dan dia paling sering melawan engkau kan. Usaha ini, ya kalau untung, kalau rugi gimana? Engkau yang optimis, istrinya pesimis, semuanya negatif terus. Makanya kalau dia setuju, itu mujizat. Tuhan, kalau istri setuju, itu berarti suara Tuhan. Tuhan dengar kan, ku bikin yang mustahil bagimu. Setuju dia, jangan main-main sama Tuhan. Tapi kan itu kita jadi yakin dong, ya kan, istri setuju, gitu kan, yakin dari Tuhan, ya. Nyumbang gereja, peneguhan minta gembala. Setujulah dia. Istrimu ngamuk. Ya kan, berantem dah. Jadi waktu istri setuju, sekolah nafas kita gratiskan. Terus ini tujuannya tuh pengen tahu kenapa saya bangkrut. Tapi panjang banget perjalanannya. Karena kalau belum sembuh,
Sakit saya nggak bisa sembuh juga, karena mental saya nggak sembuh. Tapi untuk sembuh mental saya itu saya butuh, Tuhan kenapa saya bangkrut kan gitu kan. Jadi pergumulannya itu akhirnya waktu Tuhan gratiskan. Itu Tuhan tapi saya makan dari mana? Kamu pelihara mereka, saya pelihara kamu. Ajaib loh, singkat cerita aja ya. Waktu saya mulai gratiskan itu olah nafas, meditasi, pelajaran kesehatan, semuanya gratis. Zoom gratis, konseling, semuanya gratis. Terus orang itu udah lebih 15 tahun gak ketemu saya. Pak Jarod masih ngelukis? Ada sih. Bisa. Ya kanvas gak punya, semangat gak punya. Terima order. Berapa? Ukurannya dulu. Oke 10 juta. Dia gak nawar, langsung kasih duitnya, baru kasih gambarnya. Pak gambarnya kayak gini ya, hadiah untuk jenderal. Yang bagus, realistis ya Pak ya. Dia kesukaannya realistis. Tuh gambar macan realistis. Bulunya satu-satu. Kita bangkrut, gak punya duit sudah terima 10 juta, tapi baru sadar kita gak bisa kerjakan. Kalau ada gimana? Hah? Ya gimana, maksud duit dipulangin, karena kita butuh duitnya. Oke singkat cerita ya, saya punya anak. Nah kamu bisa gambar begini, kalau cat minyak bisa, kalau cat air bisa. Enggak ini cat minyak, belum pernah sih, kamu coba. Kenapa emang? Papa dapat order 10 juta. Kalau kamu mau bikin, kamu 5 juta, papa 5 juta. Tapi kan yang dapat order papa, terus yang tanda tangan siapa? Seniman tuh tanda tangan penting. Oke, kamu bikin macannya, papa bikin backgroundnya. Jadi nggak bohong kan? Papa tanda tangan di depan, kamu tanda tangan di belakang kanvas. Nggak bohong kan? Bahkan kita tulis di kanvas itu, dilukis bersama Jarod Wijanarko dengan putrinya Levina Krisik, kita tanda tangan berdua. Tapi kita tulis sih, tidak tulis Jarod background anak. Tidak harus jujur semuanya, tapi itu udah kebenaran, gitu kan? Dia singkat cerita dilukis berdua, jadi kirim, difoto dulu, upload Instagram, Instagramnya orang lihat bagus, dapat order macan lagi. Nah, tapi kalau suara Tuhan itu emang digenapi, akhirnya kita dipelihara. Singkat cerita aja, akhirnya saya dapat pengurapan namanya marketplace, tangan diurapi, 1 kali minggu lukis pasang 4 kanvas, lukis serentak dan seterusnya. Nah. Waktu lukisan itu mulai berjalan, order 1 bulan bisa 4-5 lukisan, satu lukisan bisa 20-30 juta. Saya udah gak pernah nyanyi lagu lagi, walau ku tak dapat melihat. Ya kan? Karena merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu mulai memahami pandangan Tuhan, kenapa saya bangkrut, tapi paling tidak, kalau kita berkelimpahan bisa dosa sombong. Tetapi kalau dalam kekurangan, itu bisa melihat, merasakan pemeliharaan Tuhan. Maka begitu dapat order lukisan, saya udah ganti lagu. Sambil ngelukis tuh saya putar YouTube lagu, Tuhan selalu menolongku. Selalu, itu lagunya selalu itu. Bahkan kalau diajak khotbah, Pak lagu apa? Lagu itu. Sampai akhirnya ketemu jemaat, Pak nanti kita nyanyi lagu itu ya Pak ya. Yang rambut rontok. Mana ada rambut rontok? Yang Bapak sering nyanyi lagu itu loh. Lagu yang mana? Yang rambut rontok. Oh, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Jadi rambut kita jatuh itu karena diizinkan Tuhan. Berarti bangkrut seizin Tuhan juga. Sakit ginjal liver seizin Tuhan juga. Maka kita tanya sama Tuhan, kenapa diizinkan? Tapi yang mengizinkan Tuhan, maka juga jangan nanya sama saya. Pak, rambut jatuh seizin Tuhan Pak. Iya, kenapa saya botak Pak? Tanya sama Tuhan. Tuhan yang mengizinkan nanya sama saya, gimana sih? Nah, jadi waktu saya bangkrut itu, akhirnya saya dapat Tuhan izinkan bangkrut. Tapi saya masuk dunia pelayanan baru. Dulu gereja, mainnya gereja-gerejaan terus. Sekarang tiba-tiba orang pakai cadar, pakai jilbab, melayani kesehatan. Saya menemukan panggilan saya, tempat yang baru saya. Saya melayani lintas agama. Ya, dalam dunia baru karena kesehatan akhirnya semua agama masuk. Karena kesehatan juga diajarkan mengenai inner healing, luka batin, kesembuhan tertinggi adalah tubuh roh. Roh itu perjumpaan dengan kuasa yang lebih tinggi, tergantung mana yang lebih tinggi. Tetap profesional mengajarkannya dari sisi ilmiahnya,
tentang pengertian tubuh roh dan selingat. Tapi karena diselingi kesaksian, kadang beberapa orang tuh sampai ada begini, Pak, kok Pak Jarod itu kayak bisa bicara sama Tuhan, Tuhannya kok nyata banget ya? Loh harusnya sama Tuhan tuh nyata dong. Tuhan tuh pribadi atau teologi ya? Atau dogma. Kalau Tuhan itu pribadi, harusnya dia bicara. Kalau dia nggak bicara, ya dia bukan Tuhan. Pak, saya ini orang Malaysia. Suami saya itu ketua dari lembaga bla 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 bla. Kayaknya dia ahli agama tapi nggak pernah berjumpa sama Tuhan. Bisa bimbing saya Pak supaya saya tuh tahu bahwa Tuhan tuh ada dan dia hidup. Kalau Anda berjumpa sama orang yang sudah lama belajar tentang Tuhan, tapi dia belum pernah mengalami Tuhan, nanti kita punya kesempatan loh. Dimana kita merasa bahwa kita ngajari orang ketemu Tuhan. Sampai orang-orang yang beda agama saja, Pak boleh nggak saya belajar Alkitab? Boleh, install ini ya, ini Alkitab. Jadi kalau nyari ini gampang kok, sakit pinggang, ketik aja, nanti muncul ayatnya gitu. Ya. Jadi akhirnya saya punya teman yang kalau ceramah aja tuh pakai ayat sampai, Pak ibu itu Kristen, bukan Islam, kok ayatnya banyak? Ya kan kita ajari juga baca Alkitab. Nah, tapi waktu saya mulai memahami, kalau Tuhan gak izinkan saya bangkrut, saya tidak ada di posisi sekarang ini. Nah, posisi sekarang ini mulai saya tangkap sebagai panggilan saya. Maka waktu saya ingat kejadian traumatis itu, saya gak sakit lagi. Jadi akhirnya kita bisa mau disingkat. Anda akan sembuh dari sakit mental kalau Anda bisa menyanyi lagu ini. Betapa ku mencintai segala yang telah bisa nyanyi lagu itu. Nah, beberapa orang nggak bisa. Betapa ku menyesali nikah sama satu ini. Kemana-mana sendiri, kayak gak punya suami. Tuhan ambil nyawanya. Jadi menyesali yang terjadi. Gimana mau disesali? Udah terjadi. Kalau kita bisa mencintai. Jadi Pak, untuk sembuh itu gimana saya melupakan? No. Itu pengalaman mahal sekali. Yang ini terbakar habis 3 miliar habis. Yang ini ditipu 8 miliar. Yang ini rugi 4 miliar. Yang ini bangkrut 260 miliar. Ini pengalaman mahal sekali, saya tidak akan melupakan. Saya akan simpen baik-baik file itu. Karena ketika saya ingat kejadian itu dan file itu. Dari kejadian ini aku merasa pemeliharaan Tuhan. Dari masalah ini aku rugi, ditipu sampai mau dibunuh. Aku merasakan perlindungan Tuhan. Jadi setiap kejadian itu mutiara. Maka trauma itu gak ada trauma. Otak kita gak ada fungsi delete. Ya, Tuhan ajar aku melupakan. Aku melupakan. Akhirnya Tuhan terpaksa. Dia datang, otak Anda dipelintir. Cekluk, pikun. Kan? Orang yang sehat itu satu, orang pikun. Orang pikun sakit sehat-sehat. Karena dia lupa semuanya. Orang stroke lalu pikun, lupa mertua jahat, lupa utangnya, ya kan? Orang pikun sehat-sehat. Yang kedua, orang gila. Orang gila sehat-sehat. Orang gila itu makan kotor, jatuh di lantai, dimakan gak mencret. Orang gila bajunya basah, tidur di emper toko, gak masuk angin. Kenapa orang gila sehat-sehat? Karena orang gila ketawa terus. Anda mau sehat? Kita tidak perlu pikun untuk sehat, tapi kita bisa nggak melupakan. Mana bisa melupakan masa lalu? Ada kan frustasi kalau melupakan masa lalu. Kita akan ingat semuanya, tapi kita mendapat God's perspective di setiap kejadian. Sehingga kita nggak perlu, itu perpustakaan yang bagus sekali, itu mahal semuanya. Itu jadi kita dapat, Tuhan izinkan saya bangkrut tuh tujuannya ini. Oh, aku mengerti. Ganti lagu. Kini ku mengerti sekarang. Kau sayang padaku, kini ku melihat. Udah. Jadi lagu Anda itu jiwa Anda. Makanya kalau orang pacaran, ku mau di sana, gitu ya kan. Pacaran, ya kan. Sampai rumah pacarnya, ku mau tetap di sini. Bulan madu, more, I want more. Lagu Anda itu hidup Anda.
Begitu 3 tahun menikah aja, lagunya ganti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kenapa saya menikah sama satu ini? Allah mengerti, tapi aku gak ngerti-ngerti. Menikah 3 tahun banyak perkara. Menikah 5 tahun, 10 tahun. Dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya gak sanggup. Kadang gak sanggup, Pak Jarod. Pak Pendeta, boleh gak saya cerai, nikah lagi? Gak boleh. Ganti lagu. Saat tiada jalan. Gak ada jalan, saudara. Gimana tuh? Maka menikah 20 tahun, 30 tahun, lagunya makin sedih. Aku berserah, kamu terserah. Terserah kamulah, ikut seminar syukur. Enggak ya udah capek ngajak sama kamu. Terserah adalah mau ikut pelayanan apa enggak, udah capek lah ngomong sama kamu. Terserah. Mau makan apa? Terserah. Mau pelayanan? Terserah. Di gereja mana? Terserah. Udah hilang harapan untuk perubahan. Hilang harapan, terserah. Doanya cuma satu aja, kapan dia mati. Maka Anda harus memahami pandangan Tuhan. Kenapa ya Tuhan tuh izinkan aku menikah sama satu itu. Pokoknya sumber stresnya yang mana? Dapat pandangan Tuhan. Kenapa saya bangkrut Tuhan? Begitu dapat pandangan Tuhan, oh ternyata Tuhan itu, saya orangnya super optimis. Istri saya super pesimis kalau negatif. Atau hati-hati. Sanguin, pragmatik. Usaha ini kalau untung, ya kalau untung. Kalau rugi bagaimana? Waduh. Kapan saya bersyukur? Saya punya bisnis bagus banget. Saya bilang sama istri, rumah, apartemen, kapling, sekolah, itu aset semuanya nama kita. Itu 50 M ada loh. Masukin ke bank, kita nggak usah mark up. 30 M dapat. Masukin ke bisnis, setahun ya, jadi 60 loh. Sudah diamankan, ya diamankan. Jangan tidak diamankan lagi. Istri saya pandai pegang uang, pandai pegang sertifikat. Sudah masuk, tidak bisa keluar. Dulu saya pikir otaknya di mana sih? Ya gak berkembang dong. Oke, tapi singkat cerita begitu bangkrut kan, saya rugi 260 miliaran. Tapi sebenarnya saya gak separah orang lain, rugi 1 miliar, rumah disita. Saya ruginya besar, rumah gak disita. Kenapa rumah disita? Karena ada sertifikat, dia yang pegang. Dulu saya pernah menyesal kenapa orang ini pesimis banget. Begitu bangkrut, gak ada yang disita. Untung istriku pesimis. Jangan kayak saya ya, bersyukur punya istri pesimis setelah bangkrut. Tapi kadang kita memahami pandangan Tuhan setelah kejadian, gak masalah, telat-telat sedikit. Makanya makin lama kita menikah makin bahagia, makin saling melengkapi, karena makin sadar. Oh Tuhan itu rancang pernikahan kita itu untuk begini. Jadi harusnya makin umur nih, makin nikah nih, makin saling melengkapi, makin saling membutuhkan, makin serupa, pikirannya makin serupa, lucunya makin serupa, makin serupa. Jangan makin menikah, makin lama makin gak bahagia. Makin memahami pandangan Tuhan. Mau terhadap pernikahan, terhadap kebangkrutan. Begitu memahami pandangan Tuhan, sembuh. Ya, sempurna, ya tetap kesembuhan butuh langkah berikutnya. Sampai nanti akhirnya begitu ngelukis, singkat cerita dan seterusnya, diberkatin lagi. Oh, kita bisa bilang kayak Ayub ya setelah bangkrut. Tuhan gak gagal kok. Tadi saya dicerita menuju sini dengan Pak Chandra saya cerita lebih panjang. Saya gagal membangun Happy Holy Kid Land, impian saya. Tapi orang lain bangunkan buat saya. Saya dapat fee 2%. Impian gak pernah gagal. Kalau impian dari Tuhan, impian akan berjalan terus. Yang gagal ceritanya. Oke. Maka untuk sembuh itu mendapatkan pandangan Tuhan, bahkan terlebih merasakan kasih Tuhan dari peristiwa itu. Nah repotnya kan peristiwanya kita diancam, kita peristiwanya bangkrut, peristiwanya kebakaran, gimana kasih Tuhannya? Gimana merasakan kasih Tuhan Pak? Kena hipnotis, lalu ratusan juta hilang. Tapi kalau saya ya, butuh waktu kadang berbulan, kadang bertahun, tapi akhirnya saya bisa menemukan kasih Tuhan di setiap peristiwa yang saya alami. Baca buku saya yang dibagiin, ada 3 ya, bukan 2. 1, pemulihan seutuhnya, itu banyak cerita di situ. 2, Raja Wali, saya ingat lagi yang saya berikan 3 file, yang tentunya pemulihan gambar diri. Ya, yang banyak ditulis, ya tulis berdua dengan Pak Fuksi almarhum. Ya.
Nah, setelah kita mengakui, dapat pandangan Tuhan, boleh juga meregulasi secara sistematis ya terhadap emosi yang kita alami. Ya, meregulasi itu ya misalnya mulai belajar ikhlas. Tapi ikhlas itu kan susah. Dulu demi bayar utang, aset 2 miliar, kita jual 1 miliar. Ikhlaslah daripada mati. Tapi kadang nggak ikhlasnya muncul lagi loh. Setahun kemudian atau 6 bulan kemudian, Pak jadi mau dijual. Bolehlah 1,5. Ya kemarin kita jual 1. Kadang kita jadi nggak ikhlas lagi. Sudah ikhlas bisa nggak ikhlas lagi. Kita ditipu orang 100 juta. Ikhlaslah. Buang sial. Ikhlaslah, anggap aja berkatin. Kenapa kita ikhlas? Punya saldo 5M. Tiba-tiba kita rugi, punya utang 20 juta, mau dibunuh. Ingat yang 100 juta, kita jadi ikhlas. Ikhlas aja bertumbuh loh. Maka kita perlu makin ikhlas gitu ya. Oke, gimana sembuh lagi adalah perlu mengobati pikiran tadi yang sudah ayatnya mengenai perkataan yang menyenangkan. Kalau dari sisi poin itu sebenarnya adalah rekonsiliasi. Maka butuh perkataan-perkataan orang lain. Maka sembuh itu kita butuh juga membangun relasi dengan orang lain. Maka kalau Yakobus itu berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Atau butuh konselor, butuh hamba Tuhan, sehingga kita, apalagi kalau lukanya itu karena relasi dengan orang lain. Bangkrut ya diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau lukanya karena orang lain, maka butuh saling mendoakan dan saling mengampuni. Sehingga akhirnya makin permanen sembuhnya karena mulai membangun relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama ya. Oke, maka untuk lebih permanen lagi sakitnya ketika diingat, bahkan yang diingat itu dari peristiwa traumatis dapat hikmat. Maka hikmat itu kan Alkitab berkata itu lebih berharga daripada permata loh. Ya, kalau kita mendapat hikmat dari sebuah peristiwa dan dari peristiwa itu kita karakter, kepribadian, wisdom muncul. Maka kita perlu namanya kalau istilah saya itu meditasi firman ya. Meditasi firman itu adalah pikiran istirahat, perasaan istirahat sampai kita ingat firman. Firman yang bukan kita cari, tapi firman itu diingatkan Roh Kudus menjadi tuntunan kita. Kita perlu jeda, pause, saat teduh atau meditasi ya. Maka kita perlu, kalau Mazmur itu sebenarnya ada ayatnya. Berbahagialah orang yang meditated on. Diterjemahkan merenungkan. Tapi itu sebenarnya bahasa Inggrisnya meditasi. Atau dalam kitab Yosua itu kamu harus bermeditasi siang dan malam. Jadi orang Kristen jangan anti meditasi ya. Alkitab ada perintah untuk meditasi. Meditated on. Ya. Jadi meditasi firman itu pikiran istirahat, perasaan istirahat. Sampai Roh Kudus mengingatkan sebuah ayat. Dan ayat itulah, firman itulah yang menyembuhkan. Jadi kita sembuh itu karena firman. Karena firman itu jadi pelita, jadi terang. Ya, dan membawa kesembuhan. Jadi meditasi firman itu gimana kita dengar suara Tuhan. Digenapilah ada tertulis, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan yang kukatakan kepadamu. Ayat yang lain, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan kebenaran. Yang kukatakan kebenaran, ya firman Tuhan juga. Dan itu akan menyembuhkan. Kesembuhan dari kuasa firman menjadi nyata. Jadi itu menjadi, menurut saya itu kayak bukan hipnoterapi. Kalau istilahnya Dr. Chris Yahaya itu adalah neuroiman. Dan dia bisa menjelaskan bahwa ketika orang mengalami neuroiman, di mana ketika imannya itu naik luar biasa sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan, damai sejahtera secara neurologis, dia bisa jelaskan ilmiahnya, hormon-hormon kesembuhannya, metabolisme tubuhnya, perbaikan leaky gut-nya, imunnya. Ya dokter yang jelasin. Saya merekomendasi sih kalau mau panggil dia ya. Itu namanya meditasi firman, lalu meditasi nafas. Meditasi nafas itu ingat bahwa Tuhan itu bikin manusia bisa hidup karena diberi nafas. Nafas itu kan ruah. Ya, prana. Makanya meditasi juga harus hati-hati kan ada prana ini, prana itu. Roh, prana itu roh, ruah. Prana, ya, cuma kita prana YHWH. Makanya kita berkata, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah dalam lubang hidungku. Telah tiba saatnya orang tidak perlu lagi ke Yerusalem, ke Yudea, kemana. Tutup kamar di mana roh kebenaran. Tuhan itu ada di mana-mana. Ya logis banget kalau dalam hidung kita juga. Tapi kalau roh Allah dalam hidung kita, maka nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Diterjemahkan menghidupkan aku.
Tapi kenapa nafas bisa menghidupkan? Karena nafas itu rohnya Tuhan. Nah, meditasi nafas itu apa? Memahami bahwa kalau nafas itu rohnya Tuhan. Jadi kalau kita bisa bernafas, mindfulness, memahami, menikmati nafas sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kalau misalnya Kong Hi aja, banyak hamba Tuhan yang lain sih. YHWH itu bacanya gimana? Yahweh. Anda menambahkan A dan E dong. Yehova Pak yang betul. Anda nambahin E, O dan A. YHWH itu huruf mati semuanya. Gimana ngucapinnya? Susah. Yang tahu cara mengucapkannya hanya Musa, terus keluarga Harun, lalu Imam Lewi pun hanya kepala. Dia mengucapkannya di bait Allah. Jemaat hanya mengucapkan Elohim atau Adonai. Yang tahu hanya kelompok ini. Dan kelompok ini tahun 70 Masehi dihancurkan. Dan bait Allah nggak ada lagi. Dan pernah nggak diucapkan lagi. Maka ribuan tahun seperti misteri. YHWH itu ngucapinnya gimana? Tapi saya tertarik dengan mereka. Istri saya bilang begini, nih yang kamu ajarin sama kayak mereka. Saya nggak pernah kenal sama mereka. Tapi kalau inspirasi itu kan sumbernya sama. Maka apa yang saya ajarkan dalam meditasi Alkitab atau meditasi firman, lalu ada meditasi nafas. Anda tarik nafas, itu seperti YH. Anda buang nafas, itu WH. Maka ada tertulis, semua yang bernafas melafalkan namanya. Nah, kalau Anda memahami nafas sebagai perjumpaan dengan Tuhan, tujuannya supaya kita dengan mudah sekali masuk ke parasimpatetik, bukan dengan sugesti, bukan dengan berpikir positif, tapi memang menyadari bahwa ini tuh hubungan, kita sedang berhubungan dengan pencipta alam semesta. Dan roh Allah itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke, Anda boleh memahami nafas sebagai kedokteran, biologis. Tarik nafas, ambil oksigen, buang nafas, buang CO2. Oksigen diambil, masuk ke paru-paru. Ditangkap sama alveoli. Lalu hemoglobin yang tinggi, zat besi, membawa oksigen ke sel. Dekat sel, oksigen masuk karena didorong oleh B6. Maka tubuh kita suhunya 36,5 selama 365 hari. Kita nggak pernah kedinginan, diusaha dingin sekalipun. Anda bisa masuk ke YouTube, lihat saya pergi ke Top of Europe, minus 10, minus 15, ke Rocky Mountain, salju abadi, saya lepas baju, lepas kaos, ngeligo. Karena suhu saya, tubuh saya selnya 36,5. Karena oksigen masuk. Gimana kalau kita memahami nafas bukan secara biologi? Biologi pun saya mengajarkan juga. Tapi secara roh. Ambil nafas, roh Tuhan masuk. Masuk kemana? Masuk ke paru-paru. Ada ayatnya, your spirit in my lungs. Di paru-paru ini roh Tuhan diambil sama darah. Maka ada tertulis, jangan makan darah, sebab itu nyawa. Roh Tuhan dibawa sama darah, masuk ke setiap sel. Sehingga setiap sel tubuh kita ada roh Tuhan. Masuk akal kalau ada ayat yang lain. Tubuhmu bait roh kudus. Kalau setiap sel kita ada roh Tuhan, jadi roh Tuhan ada dalam roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Pertanyaannya, sakit mana yang Tuhan gak bisa sembuhkan? Maka saya belajar untuk memahami nafas. Seperti yang Alkitab katakan, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Roh Maha Kuasa. Jadi dengan olah nafas, dengan meditasi, saya makin dekat dengan Tuhan. Makin peka dengan suara Tuhan. Lalu saya bilang sama orang yang pendeta yang bilang, Pak Jarod sesat, sesatnya di mana? Kalau dengan memahami nafas seperti itu, aku dekat banget sama Tuhan. Pak, itu ada kafe yang baru Pak, kopinya enak, makannya enak. Untuk enak aja mahal banget. Gimana kalau nafas itu enak? Dimanapun Anda bisa tutup pintu, Bapamu ada di sana. Dan engkau duduk diam dan punya keyakinan, aku sedang berhubungan dengan roh Jehovah, pencipta alam semesta. Saat itulah kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang menyembuhkan kita. Mau sembuh, mau sakit mental, mau sakit badan, menurut saya Tuhan itu penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Udah selesai. Itulah cara sembuhnya sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ditanya jawab. Oke. Dari saya cukup. Oke, habis. Ya. Mau ikut maju sayang? Silakan, Ibu Esther juga boleh maju ke depan. Ya, kita akan saudara sama-sama. mulai tanya aja ke istri saya.
biar dia ada gunanya diajak. Silakan boleh dibantu mic-nya. Dan Jadi saya bisa istirahat. boleh diminum dulu Pak Jarod ya biar istirahat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diambil ini sudah ada, sekali lagi udah makin nambah lagi Bapak Ibu Saudara sudah sampai. Jadi pilih dulu pertanyaan yang buat dia Pak. Oh iya pasti Pak. Ini ada kurang lebih 42 pertanyaan ya. Jadi antusiasnya tinggi sekali, kita akan mulai bertanya-bertanya. Kali ini general ini sebenarnya ya, general. Untuk Ibu bagaimana sebaiknya menangani anggota Komsel yang sedang mengalami pergumulan. Tapi di saat yang sama kita yang dijadikan tempat cerita juga sedang mengalami pergumulan. Apakah sebaiknya dioper ke gembala yang lain? Pertanyaannya begitu. Cocok buat dia karena dia ikut Komsel. Nah silakan Ibu. Halo, ya. Kasih, ya. Shalom. Ya, namanya hidup ya pasti ada pergumulan. Ya, walaupun kami di sini mungkin Pak Jarod ketawa-ketawa dia juga pasti punya pergumulan. Tapi gimana kalau orang datang ada masalah ya? Kalau malah kalau saya berpikir gini, setiap pengalaman yang kita alami pergumulan itu membawa hikmat dan kemenangan, ya apalagi kalau kita bisa menang, itu kita bisa memahami ketika orang yang sama punya pergumulan, kita bisa lebih berempati. Ya, betul nggak? Kenapa? Karena saya juga mengalami. Oh, gitu ya Bu ya, anaknya nggak bisa diatur ya Bu ya, suaminya ya kecuali suaminya selingkuh saya nggak bisa itu. Ya. Kenapa? Karena suami saya belum selingkuh, jadi saya nggak bisa memahami. Jadi intinya adalah ketika kita punya masalah pergumulan, anggap itu sebagai pengalaman kita untuk kita bisa membimbing orang lain yang punya masalah yang sama di mana kita pernah melewatinya itu dan kita menang. Jadi bersyukurlah kita dikasih pelajaran oleh Tuhan supaya kita bisa membimbing orang juga datang kepada Tuhan. Tapi kalau pertanyaannya kitanya belum menang, apakah boleh dioper ke gembala yang sudah menang Bu? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Kita juga nggak selalu sok pinter dan sok berhikmat. Kalau kita tahu wah ini masalahnya saya nggak bisa tangani. Saya sendiri masih lagi orang yang pergumulan kadang juga terbawa arus emosinya. Jadi dia nangis kita ikut nangis. Kenapa? Karena kita sendiri lagi bawa beban gitu ya. Padahal ini orang butuh didengar. Ya, jadi kalau kita memang nggak sanggup nggak apa-apa. Ya. Di konseling juga itu ada tingkat-tingkatannya. Ada konselor pertama, konselor madya dan biayanya juga beda-beda Pak. Makin senior biayanya juga makin mahal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya lebih begini. Bapak atau Ibu, pasangan saya kalau dia emosi banget, dia tuh tantrum sampai mukul diri sendiri atau melempar barang. Cara kita sebagai pasangan untuk menenangkannya bagaimana ya? Dan apakah hal ini bisa disembuhkan? Bisa banget. Ya memang kalau tantrum entah pasangan entah anak, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa nasehatin. Karena apapun yang kita nasihatin pasti akan emosinya dia yang keluar. Ya, jadi pertama adalah kalau anak saya biasanya biarin dia sampai tantrumnya baterainya turun. Baru kalau udah turun baru saya peluk. Demikian juga pasangan, kalau pasangan lagi tantrum, tapi tolong kalau banting-banting usahakan cari tempat yang aman dan barang-barang yang berharga tolong singkirkan karena itu satu mahal, yang kedua bisa berbahaya buat yang dilempar atau buat dia sendiri. Ya, jadi amankan dulu barang-barang, kalau bisa kasih tempat, kalau perlu bawa seret ke ruangan yang aman buat dia. Silakan mau nangis, mau marah, mau banting di sini. Ya, jadi anak saya juga pernah tantrum, saya bilang saya bawa ke kamar, kamu mau banting, bantal, mau banting apa, di kamar aman. Ya, sampai dia bisa reda, baru saya peluk, sampai dia benar-benar bisa lega bernafas, baru tadi kenapa? Mau minum, minum dulu, tadi kenapa? Apa yang kamu rasakan? Ya, boleh mama dengar? Mungkin itu. Baik, jadi kalau dia tantrum nggak dimarahi, kamu jangan pukul-pukul, kamu jangan banting-banting barang gitu ya. Jadi sama istri saya, anak bungsu kita dibawa ke kamar, kamu boleh banting itu bantal, ya. Kamu boleh pukul untuk bantal, ya.
sambil membayangin itu memang nggak rohani tapi pelampiasan emosi, paling enggak inilah yang aku pukul ini sebenarnya orang yang aku nggak suka gitu kan. Jadi itu kayak pelampiasan emosi dulu supaya emosinya terlepas. Kalau emosi sudah terlepas, otaknya kan dipakai lagi gitu. Nah waktu otaknya dipakai baru diajak ngomong gitu kan. Jadi kalau lagi emosi kan emang emosi itu harus katup emosinya tuh dilepasin. Nah itulah kenapa kita memahami dulu. Atau kalau misalnya gini, kita berantem sama pasangan, wah sampai berantem gitu. Jangan berantem marah pada waktu yang sama. Jadi paling tidak bisa menghindar dulu. Kalau pasangannya sampai tantrum dan banting-banting barang atau bentak-bentak, masuk kamar atau kamar mandi, tarik nafas aja. Saya ngewaras ngalah. Ya, itu buat kita lebih dewasa. Kedua, Pak gimana Pak menghadapi pasangan yang betul-betul ngajak berantem, marah-marah. Oke. Ibu kalau pulang dari gereja sekarang ini, pulang ke rumah, rumahnya dekat, ibu jalan kaki. Ya Bapak ya. Di tengah jalan ketemu orang gila. Dan orang gila bilang begini, muka jelek kayak badut tuh, botak lo, tuh pantat apa balon tuh. Ibu dimaki-maki, dihina, dimarah-marahi sama orang gila. Marah enggak? Kenapa enggak? Bahkan dia ngajak berantem nih, ibu layani enggak? Bapak enggak? Kenapa? Oke, maka kalau pasangan marah, anggap aja dia orang gila. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu Saudara ya ke pertanyaan yang berikutnya masih berhubungan dengan emosi. Pak Jarod atau Ibu mau tanya soal emosi yang sering terjadi, kadang-kadang emosinya nggak terkendali tapi sering membuat kehilangan akal sehat. Kenapa ya bisa terjadi dan solusinya apa kira-kira? Sering kehilangan kendali atas emosinya sendiri Pak. Iya, karena emosi itu gini, jiwa kita tuh ada pikiran dan perasaan. Mana yang dipakai satu, yang lain hilang. Maka juga ada baiknya kalau lagi emosi jangan mengambil keputusan. Lagi emosi, marah, ngambil keputusan. Kita nggak usah bisnis sama dia lagi gitu. Lagi emosi, ngambil keputusan. Ya padahal kita butuh dia juga. Jadi boleh marah, boleh berdebat, boleh. Tapi jangan sampai putus relasi. Begitu ngambil keputusan, saat emosi itu logikanya nggak bagus. Makanya ada ayatnya kalau parenting. Hei bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Karena kalau anak marah, logikanya jelek. Hei bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Marah, emosi, logikanya jelek. Tapi kalau hatinya pahit, memorinya jelek. Sudah emosi, sakit hati. Sudah bodoh, pelupa pula. Udah hancur dia jiwanya. Jadi kita belajar kalau misalnya lagi emosi jangan mengambil keputusan. Misalnya yaitu langkah-langkah kita lagi emosi jangan mengambil keputusan dulu. Ya, kita beresin dulu masalahnya. Jadi ketika ada orang emosi, tadi nganggap dia gila itu sebenarnya langkah menghindar. Ya, tapi jangan bilang loh ya kamu tuh gila. Jangan, nanti tambah marah dia. itu dalam hati aja ya, dalam hati aja. Sing waras ngalah, wong edan aja dilawan, gitu ya dalam hati. Terus tadi juga kalau bilang lumayan itu harusnya dalam hati aja. Tapi kalau pasangan nanya, aku cantik enggak? Kamu cantik sekali, gitu jangan lumayan. Cuma lumayan. Itu terapi untuk diri sendiri supaya kita paham sama setan satu itu gitu loh ya. Jadi lumayan gitu ya, tapi jangan bilang nanti dia marah Pak kalau bilang lumayan Pak. Jadi ya repotnya kalau suami istri datang bersama seminar gitu ya. Jadi waktu nanti bapak marah-marah, ibunya senyum-senyum. Tiba-tiba bapak ingat khotbah saya. Ngapain senyum? Nganggap saya gila. Sudah sadar. Sudah sadar gitu kan. Ya sudah kalau udah sadar kan sembuh juga. Jadi emosi dan logika itu saling berlawanan. Saat kita pakai logikanya terlalu kuat, juga kadang-kadang orang seperti nggak punya perasaan. Perasaannya terlalu kuat, kayak orang nggak punya logika. Nah kita tuh bertumbuh dalam keseimbangan. Kita harus pakai logika, saat perasaan untuk empati, simpati, kapan kita pakai perasaan, nah itu namanya kedewasaan. Nah itu proses, memang itu proses. Tapi jangan sampai proses ini tidak terjadi, sehingga yang terjadi adalah manusia dunia. Di mana nanti makin tua, balik kayak anak kecil lagi. Minta barang gak dikasih, ngambek. Jadi orang makin tua, jadi kayak anak kecil, bukan dewasa namanya. Bukan pertumbuh karakter Kristus. Karena kita gak latih diri kita, akhirnya kita jadi manusia normal seperti manusia lainnya. Loh kita kan manusia, kita tinggal di dunia, tapi kita warga kerajaan sorga.
Yang warga kerajaan surga ini jiwa kita diproses, kita makin dewasa, kita imbang pikiran perasaan, sehingga kita tidak bertumbuh secara psikologis seperti manusia lain pada umumnya. Nanti makin tua, makin kayak anak-anak, suami istri berantem kayak anak kecil, ngambek-ngambekan. Ya udah kalau berantem satu ikut anak pertama, satu ikut anak kedua, tidak bercerai sih, tapi udah nggak serumah lagi, kayak Tom and Jerry aja. Satu makan, satu tidur, satu keluar rumah, satu makan, satu pergi. Nah, kayak anjing dan kucing aja nggak pernah ketemu gitu ya. Dan itu makin mengkristal sampai akhirnya mereka sih bukan suami istri lagi aja sih. Tidak bercerai tapi bukan suami istri lagi. Nah itu kan kita bertumbuh sebenarnya bertumbuh makin jelek. Nah itu bisa terjadi ketika pembiaran terhadap temperamen dasar, foto karakter, kepribadian dan luka batin ini. Nah kalau kita gunakan semua peristiwa itu menjadi sebuah proses pembelajaran, maka semua yang terjadi menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kalau saya menuju titik Tuhan Yesus, istri saya menuju titik Tuhan Yesus, kita berdua makin dekat loh. Karena dua orang bergerak ke titik yang sama. Maka kita juga pernah berantem, kita pernah bertengkar. Jujur aja saya pernah menyesal menikahi dia. Saya juga pernah berpikir menikahi orang yang salah. Karena saya optimis, dia pesimis. Aduh kayaknya kayak salah deh. Padahal waktu pacaran, saya itu termasuk orang yang cari pacar itu sampai doa minta tanda loh. Tuhan minta tanda ini, tandanya banyak lagi. Pokoknya dia kalau enggak anak pendeta, harus pelayan Tuhan. Kalau enggak ketua, sekretaris bendahara, sebuah departemen begitu ya. Cantik, seksi, bukan anak pendeta, jangan gitu kan. Enggak melayani, jangan. Udah digenapi semuanya. Tuhan nanti kalau hari ini persekutuan, dia mau pilih cabang ini. Jadi saya minta tanda. Yakin baru bilang I love you. Begitu menikah, kayaknya kemarin tanda-tandanya kebetulan dah. Goncang loh iman. Iman bisa goncang oleh keadaan loh. Nah kita nggak boleh, iman ya atas dasar firman, bukan atas dasar keadaan. Tapi itu kan proses kan. Sampai akhirnya kita tuh, untunglah kita menikah deh. Untunglah kita menikah gitu. Untung saya dapetnya kamu loh. Nah itu makin lama makin disyukuri. Jadi kita proses itu wajar, bertengkar itu wajar, masalah itu wajar, sakit jiwa itu wajar. Tapi kita bertumbuhnya ke arah yang benar. Iya kan kita pernah sakit jiwa semuanya. Tapi kita bertumbuh ke arah yang benar gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini mungkin ada beberapa yang juga punya kasus yang sama ya. Pak, saya mau bertanya, jika saya punya orang tua, usianya belum terlalu lansia tapi dengan demensia, apakah bisa dipulihkan karena dipengaruhi dari otak yang sudah terganggu? Jadi orang tua ini tidak bisa kontrol emosi dan kadang-kadang geraknya menjadi seperti kembali ke anak kecil. Apa mungkin punya pengalaman atau ada kasus yang sama? Pada dasarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Cuma makin umur atau makin kompleks akar masalahnya, penyelesaiannya makin panjang. Kalau orang misalnya tubuh roh, jiwa dan tubuh fisik, tubuh energi, metabolisme, ini mental. Ada orang pikun demensia, waktu dites, bapak ibu pelupa deh, kurang tembaga. Jadi mineral itu ada yang esensial, jenisnya banyak banget, bukan cuma magnesium, kalium aja ya. Itu kita kalau kita kekurangan selenium gampang meler-meler. Karena selenium itu banyak mineral tapi hanya dia yang bertindak sebagai antioksidan. Makanya orang minum kisah kanker tumor, suruh makan brokoli, bawang putih, ubi ungu. Ini sumber selenium. Tembaga penting untuk daya ingat. Jadi kalau kurang tembaga, pikun dia. Kalau kurang magnesium itu bisa tangan gemeter atau kram. Karena kalium kontraksi otot, magnesium relaksasi. Maka kakinya kram. Karena tarik relaksasinya enggak, kurang magnesium. Oke. Tapi orang bisa gemeter karena diancam mau dibunuh. Sering hidup dalam khawatir, akhirnya bahkan gemeternya jadi tremor atau Parkinson. Nah, kalau penyebabnya hanya karena fisik, pikun, demensia, ginkgo biloba, pegagan. Kalau kita punya suplemen namanya Niwana, sumber tembaga, lada hitam, dark coklat, makin membaik memorinya. Tapi kalau ada faktor stres, lalu menjadi pikun, itu lebih panjang masalahnya kan. Jadi orang itu kalau stres kan lupa. Bapak udah inget-inget nih, nggak lupa lagi. Tapi karena udah check-innya udah hampir terlambat, sudah panggilan boarding, stres, sabuknya ketinggalan, HP-nya ketinggalan. Makanya banyak bapak-bapak itu, di toko, dagang, kok mau beli ini, harga berapa? Nggak buka daftar harga, hafal. Karena engkoh ini, bapak ini bahagia di toko. Jadi kerja itu bahagia.
Kirim barang ya supplier ya. Pak harganya segini ya. Kenapa naik 5.000? Ratusan item barang si bapak, si engkohnya ingat harganya. Dia sebut angka, naik. Ini daya ingatnya luar biasa. Pulang ke rumah ceritanya. Ketemu istri. Pak mau kemana? Ke warung. Tolong ya beliin ini. Cuma 3 item sampai warung lupa semuanya. Kenapa bapak yang daya ingatnya tinggi ini jadi pikun? Karena kalau ketemu istri dia stres. Jadi dia pikun lokal. Di rumah pikun. Di kantor daya ingatnya tinggi. Karena pasangannya bikin dia stres. Jadi stres itu sumber penyakit. Nah kan ini kita butuh, ini kakek atau orang tua ini demensia, apa yang bikin dia stres. Nah repotnya kesembuhan itu kan karena sumber stresnya itu begitu variatifnya kan. Apa anaknya, makanya kesembuhan relasi itu penting, kesembuhan keluarga itu penting, kesembuhan pernikahan itu penting. Karena ketika keluar, makanya Tuhan Yesus mujizat pertama itu kana dulu. Setelah pemulihan pernikahan, baru ada lumpuh berjalan, buta melihat, pemulihan relasi dulu. Ya tentu paling awal lahir baru dulu pemulihan roh, pemulihan jiwa, pemulihan pribadi, lalu relasi. Karena makanya kesembuhan holistik itu panjang ya. Kalau paling cepat ya udah sakit ini minum obat. Nah kalau saya kan anti obat, sehingga kayaknya nyembuhin orang itu juga kayak jadi Pak ini kan kenapa sih di WA group Bapak ini kita belajar pernikahan juga. Lah emangnya kalau nggak sembuh pernikahannya lalu sakitnya nggak kambuh-kambuh lagi. Coba kita ngajarnya kan tanpa ayat. Jadi kita nyembuhin orang itu gambar diri, citra diri, diajari bersyukur dengan diri sendiri. Nah karena masalah demensia pun itu bisa terjadi karena faktor stres. Nah itu yang repotnya itu menggalinya. Tapi bisa sih, carilah maka akan dapat, kita cari sumbernya itu kira-kira apa. Nah yang paling bagus itu kalau orang itu sendiri mau sembuh. Karena kalau gini, Pak orang tua saya gini, tapi dia nggak merasa dirinya ada masalah dengan lupanya gitu. Dia juga nggak pengen sembuh gitu kan. Ya pokoknya kamu aja harus ngingetin saya, kamu mesti belajar. Ya udah dia nuntut orang lain untuk menerima dia bahwa dia pikun kan gitu kan. Tapi kalau orang tuh mau sembuh, akhirnya dia belajar. Begitu dia belajar itu carilah maka mendapat. Akhirnya tahu bahwa saya ini stres karena faktor ini gitu ya. Ya apalagi kalau memang tentu saya nggak bisa bimbing orang satu-satu, tapi ikut komunitas kita aja, ikut Zoom, ikut pelajaran, kadang-kadang jadi iya loh bener loh, saya pikun karena itu tuh gitu kan. Jadi nanti yang mulai bapak-bapak suka di rumah pelupa gitu ya, kalau lihat istri itu mulai aja berkata dalam hati lumayan. nanti istri pesan barang apa nggak akan lupa tuh. Jadi cinta itu obat yang paling tinggi. Energi kesembuhan tertinggi itu kasih. Jadi seberapa banyak kita bisa mencintai setan satu itu. Tinggal saat teduh aja temukan setannya masing-masing gitu kan. Setan dalam hidupmu itu siapa gitu ya. Kalau Anda bisa mencintai sehat gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Jarod, saya punya beberapa pengalaman bisa sembuh sendiri ketika sakit. Misalnya mata bengkak, demam tinggi mendadak dan keracunan makanan. Tapi sembuhnya saya rasakan ketika saya mulai ada perasaan emosi dalam diri saya untuk harus sembuh. Apakah itu yang namanya inner healing? Sebenarnya namanya self healing. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan menyembuhkan diri sendiri lewat mekanisme yang namanya regenerasi sel yang rusak dibetulin. Sel apapun, mau sel mata, mau sel apapun, kan saya 16 tahun pakai kacamata ya lepas juga. Nah, itu namanya regenerasi sel atau self healing. Nah, kesembuhan itu terjadi atau regenerasi sel terjadi waktu kita bisa istirahat, rest and digest. Maka metabolisme bagus waktu kita punya pengharapan. Jadi misalnya ibu saya waktu itu kena stroke, udah nggak bergerak. Bapak saya suruh saya pulang supaya nanti waktu ibu dipanggil itu ya paling nggak kita ada menjumpai gitu. Tapi saya punya perasaan atau suara Tuhan tuh nggak, dia belum waktunya. Saya ke Surabaya dulu pelayanan, Senin baru ke Jakarta, baru ke Solo. Lalu karena saya yakin ibu saya ini belum akan dipanggil Tuhan, walaupun kenyataannya stroke dan nggak bergerak, kita berikan pengharapan, Bu, nggak pengen lihat cucu. Matanya mulai keluar air mata, nangis. Dia nggak bisa bergerak, tapi saya tafsirkan dia tuh masih pengen lihat cucu. Ibu akan sembuh dan ibu akan lihat cucu. Ibu nggak pengen lagi nanti begini-begini gitu ya. Dia pegang tangan saya kuat. Saya yakin itu ya aku mau. Jadi begitu orang itu muncul pengharapan saja, tubuhnya bergerak ke arah kesembuhan.
Makanya orang itu bisa sembuh lewat imannya. Cuma iman itu bisa dibangkitkan lewat Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat wakilnya Tuhan, lewat pembicaraan kita. Maka perkataan orang benar aja membawa kesembuhan. Jadi orang itu ketika mau sembuh, atau ada orang yang gini, udahlah mati aja lah. Memang udah gak pengen sembuh, pengennya mati. Ya udah, gimana mau sembuh gitu kan, dia gak mau sembuh. Begitu dia pengen mati, tubuh bergerak menuju kematian. Apa yang terjadi? Dikasih suplemen ini, obat ini muntah. Kasih suplemen ini muntah. Alergi semuanya terhadap semua obat. Tubuhnya menolak. Jadi apa aja yang diminum, suplemen jenis apa, merek apapun juga, tubuhnya menolak. Tapi kalau orang tuh mau sembuh, tubuhnya tuh bergerak menuju kesembuhan. Dikasih makan ya dimakan, dikasih suplemen yang diminum, dimakan pun diserap. Kalau enggak penyerapannya rendah banget. Sudah sampai high dose, vitamin C high dose, vitamin D high dose. Nggak naik-naik. Kalau udah begitu, itu aspek psikologis. Jadi orang itu kalau yakin akan sembuh, berharap. Jadi berharap aja udah ada kuasanya. Apalagi sudah berharap dia yakin. Apalagi dia deklarasi. Saya sedang sembuh, saya sedang menuju kesembuhan. De facto saya masih sakit Tuhan. Tapi jangan mengingkari kenyataan ya. Anaknya autis, dalam menuju, anak saya tidak. Mengingkari fakta. Tuhan, anakku autis. Tapi saya percaya anak saya akan sembuh. Tuhan, saya ada alergi, tapi saya percaya pelan demi pelan dari 5 macam jadi 4 macam saya akan menuju kesempurnaan. Jadi kita tuh mengakui, menerima, memperbaiki. Nah begitu kita punya pengharapan aja akan sembuh, ya benar nanti bisa self healing. Apalagi dari pengharapan bertindak pada keyakinan, apalagi bertindak sampai ke deklarasi. Tuhan terima kasih Tuhan, saya menuju kesembuhan. Oleh bilur-Mu aku sembuh, oleh darah-Mu aku dikuduskan. Tubuhku membaik dan membaik. Kita percaya membaik, hasil tes labnya membaik dan membaik. Kalau mujizat itu kan lumpuh berjalan buta melihat gitu ya, itu jangan tanya deh. Tapi kan kadang kita nggak mujizat kan, tetap kesembuhannya lewat proses. Tapi proses itu menjadi begitu nyata, karena tadi soal pengharapan dan keyakinan. Itu penting banget untuk kesembuhan. Ya. Oke, thank you Pak Jarod. Selanjutnya ini ada pertanyaan, Shalom, setelah mendengarkan pemaparan Bapak, saya jadi teringat bahwa saya melayani suami dan istri yang bertengkar dalam rumah tangga. Istrinya karena pahit hati kepada suaminya selalu bilang biar suaminya mati saja. Suaminya sebenarnya sudah mulai mau berubah tapi istrinya terus menerus merasa benar. Jadi sebenarnya yang sakit mental istrinya atau suaminya ini Pak? Mohon arahan langkah-langkah katanya Pak untuk melayani istrinya dan juga suaminya. Iya, namanya dua setan menikah. Oke, suami istri bertengkar. Katakan suaminya ini selingkuh, bahkan dengan 3 pribadi, 1 pribadi beberapa kali kejadian. Istrinya nggak pernah selingkuh. Dan karena perselingkuhan itu mereka bertengkar. Oke, saya berani katakan 2 orang bertengkar itu pasti dua-duanya salah. Ya kan? Bahkan kadang saya menjumpai orang yang selingkuh, suami selingkuh, bukan saya bela suami ya. Tapi dia berpikir bahwa ini bukan salahnya dia. Ini korban. Loh kok aneh? Loh Pak Jarod, aku ini selingkuh. Itu kan gara-gara istri saya itu gak perhatian sama saya. Kalau dia perhatian kan saya gak selingkuh. Sudah selingkuh menyalahkan pula. Nah makanya 2 orang bermasalah itu dua-duanya salah. Sekarang siapa yang harus minta maaf? Karena suami berkata, kalau dia minta maaf, aku akan ampuni dia. Loh, yang selingkuh siapa dia kok harus minta maaf? Di pandangan suami, istri ini salah. Di pandangan istri, suami ini salah. Yang benar dua-duanya salah. Kalau saran saya, pakai ayat. Ada ayatnya. Hendaklah yang rohani membimbing yang tidak rohani. Suami dosanya berapa? Kalau istri selingkuh itu dosanya level 100, ini gak perhatian, levelnya 5. Berarti dia lebih rohani dong ya. Dia membimbing yang tidak rohani. Memberikan teladan. Apa tuh teladan? Pak, maaf ya Pak ya. Selama ini aku gak perhatian sama kamu. Itu ya. Dia minta maaf. Nah minta maaf itu hukumnya adalah maafkan saya titik. Gak boleh pakai pendahuluan, gak boleh pakai penutup. Maafkan saya ya Pak ya. Nanti kamu juga saya maafkan. Itu namanya ngajak berantem. Karena dia akan berkata, saya gak perlu dimaafin, saya tuh gak salah, yang salah itu kamu. Jadi jangan pakai penutup.
Jangan pakai pendahuluan. Misalnya saya salah, maafkan saya. Misalnya kamu tuh salah. Kita berantem ketika sedang minta maaf, itu konyol banget kan. Maka jangan pakai pendahuluan, jangan pakai penutup. Maafkan saya ya, gitu aja marah, itu menghina. Anda ini mau damai, rekonsiliasi atau mau berantem lagi? Maafkan saya, titik. Tentu yang kita harapkan supaya nggak lukanya lebih dalam ya, karena sumber luka hati kan terhadap keinginan, teori Maslow segala macam. Oke, karena pengharapan kita itu nggak dipenuhi. Pengharapan kita waktu kita bilang minta maaf, apa dong yang kita harapkan? Dia akan berkata maafkan saya juga. Itu hanya ada di negeri dongeng yang ideal. Kita hidup di dunia nyata kawan. Kita tinggal di Denpasar bukan di sorga. Jadi kalau Anda berkata maafkan saya, mungkin dia akan manggut-manggut dan berkata, oke, saya maafkan. Loh, yang salah jadi saya dong. Kan dia 100, saya 6. Oke, saya mau menguatkan kepada yang salahnya 6. Kalau engkau berkata maafkan saya dan dia diem saja. Ada 2 kemungkinan. 1, dia memang orang sombong yang tidak bisa minta maaf. 2, dia sebenarnya mau minta maaf tapi memang bukan budayanya minta maaf. Di rumahnya nggak ada terima kasih, tolong, maaf, thank you, nggak ada. Bahkan saya dulu hidup di keluarga yang seperti itu. Kalau istri saya keluarga cemara, ya saya keluarga berantakan. Kalau saya tanya sama ibu, Bu, bapak di mana Bu? Ya nggak tahu. Kok nggak tahu gimana Bu? Nanti kalau bapak hilang gimana? Bapakmu naik mati lu, alwe HP leh. Bapak saya tendang ibu saya, jujur ya, bapak saya selingkuh. Adik saya membunuh bapak saya. Gara-gara adik saya kecewa dengan bapak saya, adik saya narkoba. Gara-gara adik saya narkoba, kalau adik saya kambuh narkobanya, ibu masuk rumah sakit, gulanya 600. Sampai, nah itu entah bapakmu entah adikmu, bawa ke Jakarta. Aku stres kalau gak mati karena bapakmu, aku mati karena adikmu. Dua-duanya gak mau dibawa ke Jakarta. Karena yang masanya butuh komunitasnya. Akhirnya singkat cerita, saya bawa adik saya ke Jakarta yang narkoba itu. Ibu saya happy, bahagia, istri saya stres. Karena orang narkoba itu bisa mengadakan mujizat. Yang ada menjadi tidak ada. Jadi waktu bapak saya jatuh dalam dosa, saya 5 bersaudara. 2 anggota kakak, saya 5 bersaudara, 2 belum lahir baru. Yang 1 lagi sekolah di Belanda, dia nggak tahu ceritanya. Tapi adik saya yang belum lahir baru, dia mau bunuh bapak saya. Saya lahir baru di Bogor, adik saya salah satu juga di Bogor, respon kita berbeda. Kalau nggak ada bapak tuh kita nggak ada. Kalau bapak selingkuh, dia mati masuk neraka. Kita jadwalin doa puasa bareng, kita meratapi orang yang berdosa itu supaya masuk surga. Jadi kalau ibu itu masuk surga, yakin masuk surga, suami selingkuh, dia akan masuk neraka, kasihan. Biarin aja masuk neraka, berarti ibu belum lahir baru. Masa orang mau masuk neraka dibiarin? Jadi kita harus punya belas kasihan kepada orang yang berdosa. Nah, kalau suaminya itu misalnya atau istrinya yang nggak minta maaf itu kayak saya lahir di tengah keluarga yang nggak ada permintaan maaf, terima kasih, tolong. Saya lahir di keluarga yang berantakan. Nggak ada namanya pamit itu. Jadi waktu nikah pertama itu, setahun 2 tahun pertama itu istri saya ngajari saya, kalau pergi itu pamit. Bilang mau kemana, kenapa harus bilang? Ya kalau ada orang yang nyari kan, saya bisa kasih tahu, kamu kemana? Bilang aja, nggak tahu dia kemana. Selesai kan? Ngapain harus pamit? Loh, saya tuh hidup dari keluarga yang pamit pun saya nggak tahu gunanya apa dan kenapa harus pamit. Kenapa harus pamit? Karena nanti pergi, nggak usah dicari, aku nanti pulang. Tidak masuk akal saya kenapa harus pamit. Dia keluarga yang bilang pamit, bisa bilang tolong gitu kan. Udah kacau lah gitu. Tapi ya akhirnya istri saya sabar. Sampai saya punya anak, bayangin berapa tahun tuh. Anak saya diajari pamit sama dia. Lalu anak saya pamit sama saya dipamitin, senang juga ya. Baru sadar. Itu anak umur berapa boleh pamit. Nikah udah berapa tahun. Jadi kalau sekarang malah saya lebih rajin pamit sama dia. Atau kalau sampai bahkan kelewatan aja. Saya itu kalau misalnya pergi, dia kan sendiri, ini berdua ya ke Bali. Kadang ke kota pelayanan itu sendirian gitu. Begitu mendarat, udah nomor 1, pasti saya akan WA istri saya udah mendarat. Baru saya akan WA yang jemput, saya udah mendarat. Kenapa WA istri dulu? Karena dia yang pertama. Cila.
nggak begini Bapak Ibu, pamit aja kagak bisa. Oke, balik lagi tadi kalau minta maaf. Kalau Pak minta maaf dia nggak ngomong apa-apa, jangan dihakimi bahwa dia minta maaf dong, kamu kan juga salah minta maaf. Enggak, mungkin dia dari keluarga yang nggak pernah minta maaf. Kemungkinan ketiga, kalau kita bilang minta maaf, maafkan saya, titik, dan dia diem aja, percaya saya, di hati terkecilnya ada suara yang pelan dan bunyinya adalah sebenarnya saya salah juga sih. Ketika Anda berkata maafkan saya, Anda berhasil menaruh kalimat itu. Ketika kalimat itu ada di hatinya yang terdalam, sebenarnya saya salah juga. Itu sudah sebuah proses pemulihan, bahwa dia menyadari. Cuma dia mulutnya tidak keluar untuk minta maaf. Kemungkinan yang lain adalah dia tipe manusia yang saya nggak perlu minta maaf, karena dia sudah kecewa dengan Anda yang minta maaf atau anak yang minta maaf. Tipe sanguin yang minta maaf, tapi mengulangi lagi. Saya punya anak nomor 3, sanguin. Aduh kalau berbuat salah, dia bikin puisi yang bisa mengharukan. Maafkan, Levina mengikuti. Wah dia bikin puisi bagus banget untuk minta maaf. Dan besok dia ulangin lagi. Yang pragmatik nomor 2 nggak pernah minta maaf. Tapi dia nggak mengulangi lagi. Jadi kemungkinan kita bukan menikahi orang sombong yang nggak mau minta maaf. Dia berpikir, aku tidak perlu minta maaf kayak dia. Tapi saya akan berubah. Jadi sebenarnya yang penting itu apa? Permintaan maafnya atau perubahannya? Ya, kalau bagi wanita permintaan maaf itu penting. Karena wanita telinganya bagus. Kalau bapak istrinya wanita, bapak harus ganti konsep. Bahwa tidak bisa berkonsep yang penting saya berubah. Karena istrimu wanita. Dan dia punya telinga. Dimana dia butuh banget. Salah kan? Minta maaf. Minta maaf. Tapi kalau ibu punya suami seperti itu ya pahami aja. Ya pahami aja. Di hati terdalamnya sudah ada suara, sebenarnya saya salah juga. Jadi sebenarnya gitu aja sih. Jadi kalau kita punya pasangan ya kita yang sadar, ya udahlah yang penting saya berubah. Tapi ibu, oh bapak malah sadar, oh ternyata itu penting bagi istri. Ya belajarlah untuk minta maaf. Jangan takut disalahkan waktu kita minta maaf. Bahkan kepada anak pun kalau kita salah kita minta maaf. Anak belajar integritas. Anak akan kagum loh. Anda seorang pemimpin gereja. Jangan takut minta maaf. Anda tidak akan diremehkan karena minta maaf. Percaya saya, orang malah akan berkata, gentleman, integritas, rendah hati dia. Dia minta maaf. Bos di kantor gak pernah minta maaf. Anak buah salah dihukum. Tapi waktu kita punya anak kandung, dan ternyata kita salah menghukum. Nah, maafin papa ya, papa kemarin salah. Anda harus jadi bapak rohani, bukan bos rohani. Kalau Anda jadi bapak rohani, banyak orang itu butuh pembapaan. Jadi kita hidup aja seperti keluarga, ya namanya kan keluarga kerajaan sorga, nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi kita hidup di gereja ini dalam pelayanan seperti keluarga, anak-anak rohani seperti anak kandung kita. Sebagai bapak yang salah kita minta maaf. Kita belajar itu, nanti orang lain akan belajar nilai-nilai kita. Tapi kita nggak bisa mengajarkan, ya kita kombinasi ya, mengajarkan nilai, mengajarkan prinsip, menghidupi, nanti itu kan nular. Itu akan nular. Jadi kalau belum nggak usah dituntut, dia nggak pernah minta maaf, kita aja minta maaf. Sekali, 2 kali, dan kadang memang kalau di dunia ya, memang agak bahaya, dalam arti kalau kita minta maaf, apalagi kalau udah menyangkut masalah hukum. Permintaan maaf kita malah jadikan bukti kalau kita yang bersalah gitu ya. Itu kalau udah aspek hukum ya kita dekatnya dengan hukum. Tapi dalam keluarga atau dalam pelayanan, walaupun mungkin akan sedikit salah pengertian sementara karena kita minta maaf, tuh yang salah tuh, dia minta maaf. Ya Tuhan Yesus dianggap salah juga makanya disalib. Tapi waktu menunjukkan dia bangkit. Dan setelah dia bangkit karena kematiannya itu, muridnya baru menyembah dia dan berkata dia Tuhan. Sebelumnya hanya Lord atau Tuhan. Tapi hanya setelah kebangkitan maka mereka berkata menyembah. Ketika mereka melihatnya maka mereka menyembahnya. Kisah Rasul ya. Mereka menyembah. Sebelumnya ya enggak. Tuhan, Tuhan, Lord, Lord, Tuhan. Bukan God tapi Lord, Tuhan. Tapi tidak setelah kebangkitan. Ya. Oke, saya akan bertanya kepada Bu Esther. Ini pertanyaannya dari seorang istri kepada suami ya. Maksudnya tentang suaminya ya. Jadi bagaimana cara menghadapi suami yang manipulatif, beda di depan publik, tapi di rumah juga beda.
Dan apakah Pak Jarod pernah melakukannya? Saya izin ke toilet sebentar. Silakan Ibu mau langsung dijawab atau tunggu Bapak datang? Mumpung gak ada Bapak, Bu. Ya kalau Pak Jarod nggak manipulatif, cuman lebay. Ya kalau orang sanguin itu cenderung lebay. Jadi kalau ngomong harusnya faktanya 5, dia akan bilang 6 gitu. Ya jadi cenderung melebih-lebihkan dan mendramatisir. Tapi sesuai fakta, cuman lebih-lebihkan, bukan manipulatif. Nah, gimana kalau menghadapi suami yang manipulatif? Ya, tadi Pak Jarod bilang anggap orang gila. Kalau saya enggak, anggapnya error. Ini suami saya error gitu. Gimana ya? Memang bisa dibetulkan, tapi kalau kita terus berharap dia berubah, kita nggak bahagia dan kita nggak bisa merubah orang. Tadi sudah diajarkan. Jadi paling kita bisa terima dia apa adanya. Ya, lalu kita melengkapi kekurangannya dan kita menyesuaikan dalam arti gini. Kita tahu suami kita manipulatif gitu ya. Di rumah, ya udah di rumah beda, di luar beda. Ya, kita terima dia seperti Tuhan menerima dia. Lalu kita juga nggak usah juga apalagi kalau suaminya NPD ya. Kita nggak usah minta belas kasihan, nggak usah berusaha menjelaskan tadi saya begini makin itu dijadikan bumerang buat dia, NPD-nya keluar atau manipulatifnya keluar. Jadi ngomong seperlunya ya atau tidak ngomong seperlunya, lalu kalau ada hal-hal yang itu lebih baik menghindar, nggak usah banyak ngomong. Tapi tetap doain harus ya, Tuhan suami saya kok begini manipulatif, ini nggak benar, doain oke. Yang penting buat kita apalagi istri, fungsi kita itu kan penolong. Ya. Gimana caranya menolong suami kita? Selain mendoakan, nabur kebaikan aja terus. Layani dia, apa yang dia butuhkan kita layani dengan sukacita, dengan mengasihi. Saya rasa batu yang keras pun kalau ditetesin air tiap hari, dia akan dekok. Ya. Suami sekeras apapun, kalau kita kasih kebaikan terus, satu saat dia akan berubah. Ya, itu sih dari saya. Siap, masih belum kembali kita ngomongin Bapak lagi aja Bu. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang seputar suami ya. Udah nginceng dia. Bagaimana ibu mendampingi suami yang post power syndrome? Mungkin yang tadinya makmur sekali jadi makmur aja gitu Bu. Bagaimana mendampinginya? Kan tadi Pak Jarod juga cerita bahwa pernah mengalami kebangkrutan, pernah di level-level yang tinggi juga. Bagaimana cara ibu mendampingi suami atau pasangan yang post power syndrome mungkin? Iya, memang yang repot tuh kasihan dia biasanya bos ya, biasa nyuruh-nyuruh, sekarang nggak ada yang disuruh, ya terpaksa istrinya disuruh-suruh terus. Atau anak yang disuruh-suruh. Post power syndrome itu juga tadi mental, sebetulnya mental illness ya, mentalnya yang terganggu, di mana dia belum menyadari bahwa sebetulnya faktanya sudah berubah, tapi mental dia masih belum berubah. Ya bertahanlah sebagai istri menghadapi itu. Kalau prinsip saya kita tuh menolong dia, apa yang dia butuhkan kita cukupi dengan sukacita ya. Ini panggilan saya, punya suami seperti ini panggilan saya. Kalau Tuhan kasih suami seperti itu berarti Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa menghadapi dia. Salib, enggak salib, mahkota saya Pak. Itu mahkota saya nanti kalau saya menghadap Tuhan, bahwa saya berhasil menerima dia apa adanya, itu sudah berhasil. Apalagi saya bisa mengubah dia, dalam arti mengubah dia yang sadar sendiri dan dia merubah dirinya. Mungkin itu dari saya. Pak Jarod mau tambahin? Pak Jarod cukup ya. Pak Jarod ini agak lumayan klinis sepertinya ya. Beberapa tahun belakangan ini penyakit autoimun mulai bermunculan, cukup masif. Apakah autoimun ada kaitannya dengan mental health? Kalau boleh kasih penjelasan dengan contoh penyakit autoimun hipertiroid dan atau hipotiroid. Terima kasih Pak Jarod. Ya, kalau ilmu-ilmu yang terbaru yang mengenai leaky gut ya. Jadi autoimun termasuk juga alergi, termasuk juga bahkan
kebutuhan khusus itu berangkat dari leaky gut, usus bocor. Dan leaky gut itu berangkat dari masalah psikologis. Jadi karena stres itu luas ya, dalam arti gelisah, takut, trauma, ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, dibohongi terus menerus, makanya anak angkat, suami selingkuh, istri yang autoimun, istri selingkuh, suami yang kanker autoimun, ada beberapa kemiripan yang dimulai dengan radikal bebas yang berlebihan atau usus bocor. Bukan usus ada lubang, tapi ada yang harusnya nggak masuk ke darah, masuk ke darah. Gluten harusnya nggak masuk, yang masuk hanya glukosa, tapi dia masuk. Harusnya protein nggak masuk, yang masuk itu asam amino, ini protein masuk. Nah semua yang masuk ini menjadi anggap musuh dan antibodi menghancurkan. Antibodi itu keliling-keliling seluruh tubuh. Dia ketemu di tiroid, kok ada yang mirip sama kemarin, diserang. Ada lagi yang kulit diserang, menjadi autoimun kulit. Ada yang tulang, menjadi osteoartritis. Jadi berangkat dari namanya leaky gut. Nah leaky gut itu erat sekali hubungannya sama mental. Karena mulai difahami kenapa Tuhanmu perut kalau Alkitab. Kenapa muncul istilah pencernaan itu otak kedua. Karena ternyata seluruh organ tubuh ini yang komunikasinya paling intens dan dua arah hanyalah otak tengah dan usus, pencernaan. Maka alergi autoimun, alergi itu berangkat dari orang alergi kacang, ya udah alergi namanya. Minggu ini alergi kacang, besok makan nggak kacang apa-apa tapi alergi bulu, besok bulu nggak apa-apa jadi alergi udang. Ganti-ganti sumbernya, ganti-ganti jenisnya, penyakit 1000 wajah namanya autoimun. Nah, kadang autoimun menjadi tertentu saja sehingga diabetes tipe 1 atau menjadi osteoartritis. Tapi sebenarnya dia punya penyakit yang lain. Kalau enggak namanya bukan autoimun sebenarnya. Autoimun itu kan penyakit 1000 wajah. Nah, itu benar-benar sangat erat hubungannya sama kesehatan mental. Karena ketika mental terganggu, otak tengah bermasalah, otak tengah-tengah bermasalah, pencernaan bermasalah, otak tengah bermasalah, maka imun bermasalah. Jadi itu erat banget. Tanpa kesembuhan mental, paling hanya bisa diobati. Oh alergi ini dikasih obat ini, selama minum obat maka alerginya tidak akan muncul. Tapi itu tidak pernah menyembuhkan. Obat dilepas penyakitnya kambuh. Yang namanya sembuh itu lepas obat. Jadi saya autoimunnya ini, udah mulai lepas obat perlahan-lahan. Bisa Pak Jarod, udah 6 bulan, udah 3 bulan, udah setahun. Pak udah 3 tahun gak minum obat lagi. Jadi bisa sembuh, tapi kesembuhannya panjang karena makin berat makin berat penyakitnya, proses kesembuhannya yang diperbaiki harus banyak. Tapi itu berhubungan sekali. Kalau bagi saya orang autoimun berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental akan berhubungan dengan alerginya yang jenis apa. Nah itu butuh waktu. Saya kalau tahun 80-an itu sudah ada istilah autoimun, mungkin saya udah dikategorikan autoimun. Autoimun bisa dipicu juga oleh masalah apa? Misalnya TBC. Loh kok bisa? Karena TBC itu harus minum antibiotik 6 bulan. Anda batuk, dioperasi, luka, hamil, dioperasi, antibiotik itu 5 hari. Perpanjang lagi 5 hari. Nggak sembuh, ganti dosis lagi, tapi tambah 5 hari lagi. Ganti dosis, ganti jenis. Karena ada orang yang misalnya alergi penisilin. Nah, TBC itu antibiotik 6 bulan. Maka akhirnya di dalam usus pencernaan, mikrobiomnya, probiotiknya rusak. Jadi selain faktor psikologis, bisa juga usus bocor, leaky gut itu karena probiotiknya hilang akibat antibiotik. Sehingga terjadi leaky gut, maka dibetulin juga mikrobiomnya. Nah pertanyaannya, kenapa ususnya bocor? Karena otak tengah bermasalah. Saya dulu tidak dilabel autoimun. Tapi saya itu alergi udang, alergi cumi, alergi kacang, alergi teri, alergi lagi, macam-macam alergi. Makan kacang, jerawat bukan di muka, di punggung. Makan ebi, 1 aja biji. Atau ikan teri. Berlendir. Tapi dulu kita gak dibilang autoimun. Ya bilang alergi aja. Nah, saya sembuh, tapi baru belakangan belajar mengenai autoimun. Ini berarti saya dulu dan sembuhnya ini nih. Jadi sekarang saya belajar ternyata autoimun juga berhubungan dengan kesehatan mental. Misalnya kebencian yang sistemik atau trauma yang sistemik. Nah, saya tuh dulu kebencian yang sistemik. Saya miskinnya luar biasa, kecil jualan es lilin, lalu tangan saya berminyak, saya punya peristiwa traumatis.
Di mana nggak punya mainan di rumah, pergi ke toko mainan yang jual sengko-engko, saya lihat mainan, lihat mainannya diusir. Tanganmu kotor, kaca jadi kotor. Saya diusir sama engko-engko. Jadi saya miskin, saya benci orang kaya. Dan yang kaya itu Cina. Solo itu ya memang unik, Solo itu unik. Ya Bali juga unik juga, Batak unik juga. PKI ya Solo. Beberapa pusat teroris ya Solo. Solo itu beberapa pusat pengajaran marhen ya Solo. Pancasila ya Solo. Kalau orang Batak keinjek kakinya, matamu di mana kau? Gitu ya. Minta maaf selesai. Kalau orang Solo itu lembut. Tapi tahu-tahu dia tikam dengan pisau. Gitu. Jadi Solo itu agak unik juga orang Jawa itu ya. Jadi saya dulu punya kebencian kepada orang Cina, makanya pernahkah di kota mana pernah huru-hara bakar-bakar rumah India? Solo. Sebelum di Jakarta bakar-bakar rumah Cina, Solo. India Solo. India itu pernah anti Solo. Anti India itu pernah di Solo ada. Jadi karena banyak tekstil toko pakaian itu India semuanya. Dibakar. Dan saya adalah pelaku. Kalau bicara Cina. Singkat cerita, Tuhan memulihkan hati kan. Saya lahir baru. Saya lahir baru, roh saya baru, hati saya baru. Lalu saya kuliah, karena itu lahir baru pas lulus SMA. Di Bogor nggak tahu ke gereja mana, diajak gereja sini, gereja situ. Ke GSJA, Surya Kencana Bogor. GSJA itu makhluk hidup di dalamnya 99% sipit semuanya. Tapi hati saya sudah berubah. Ikut kebaktian umum, ikut kebaktian pemuda. Itu di kebaktian pemuda ada MC-nya, WL-nya, singersnya, sipit, cuanti dan manis. Itulah dia. Coba bayangin saudara, dari benci jadi jatuh cinta dan menikah dengan. Maka waktu saya lahir baru, saya sembuh dari alergi, Pak. Waktu saya lahir baru, saya sembuh dari kebencian sistemik. Dan saya sehat. Saya nggak ada alergi lagi. Namanya nggak ada alergi itu, ya nggak perlu minum obat dan nggak perlu dihindarin. Makan ya nggak apa-apa. Kalau saya tuh gini, saya pengen saya bawa kehidupan saudara sembuh dari alergi. Jadi lepas obat dan kalau toh tidak makan, karena bukan soal surga neraka, tapi ini unclean. Tapi makan ya nggak apa-apa. Wah ke Ambon, Pak, Ambon beda Pak. Waduh, dulu Pak, namanya Chris mana sama Ambon beda Pak. Bapak di Jakarta itu lobsternya dari mana Pak? Ini diekspor Pak ke Jepang begini Pak. Ada uniannya bersih Pak, makan Pak, makan lobster. Ya nggak ada alerginya. Mau nyoba ngajak saya makan? Anda boleh ajak makan saya apa saja, saya akan makan kalau untuk membuktikan bahwa itu tidak ada alergi lagi gitu ya. Kalau saya mengambil keputusan makan ya karena sebuah komitmen untuk jangka panjang itu komitmen. Tapi saya tidak anti sampai radikal banget gitu ya. Loh, makan ini nggak boleh jadi stres. Ya kalau memang terpaksa adanya itu ya apa boleh buat. Kemarin kita ke Jepang 10 hari ya udah namanya di Jepang ya. Menu apapun mie. Dia Pak Mirali tebut bangun udah enggak ya enggak apa-apa lah gitu ya 10 hari dia masuk ya naik dikit kan HbA1c itu rata-rata 3 bulan jangan gula sewaktu dong stres kita dia naik kalau HbA1c kan rata-rata 3 bulan dari 6,5 ke 7 lah gitu ya oke lah 7 jangan stres banget juga gitu ya bersyukur aja udah dengan 7 katakan gitu ya karena 5,8 sampai 6,1 prediabetes 6,1 sampai 7 namanya diabetes terkendali nggak akan impoten nggak akan buta nggak akan ada macam-macam di atas 7 nah itu namanya nggak terkendali jadi kita sedikit fleksibel juga tapi saya mau kesaksian bahwa waktu saya punya macam-macam alergi itu karena saya punya masalah mental punya kebencian secara spesifik orang kaya dan karena yang kaya itu Cina ya Cina. Bayangin sekarang Cina. Dan saya tidak nyanyi betapa aku menyesali ya. Ya sekarang lagunya udah betapa aku mencintai gitu. Ya, oke silakan. Oke, karena waktunya sudah habis Bapak Ibu Saudara untuk sesi pertanyaan. Jadi di tangan saya masih ada kurang lebih 20-25 pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa
ke tim pembinaan satelit masing-masing ya. Nanti bisa dikumpulkan, nanti akan didiskusikan lagi, siapa tahu nanti Pak Chandra bisa bikin acara yang sama lagi untuk kita sama-sama bertumbuh dan juga diperlengkapi bersama-sama ya. Karena itu saya persilakan untuk Pak Jarod boleh menutup dengan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari selama 3 sesi ini. Kesimpulannya seperti apa Pak Jarod? Silakan Pak. Ya, sebelum kesimpulan mungkin boleh aja kalau yang paling praktis dan ekonomis adalah dilanjutkan kita lewat Zoom aja. Ya, kita bikin Zoom lanjutan kesehatan mental, sesi singkat, tanya jawab, udah, nggak perlu tiket, nggak perlu nyediain hotel, persembahan kasih sukarela. Masa pendeta pasang tarif ya kan? Sukarela aja. Siapapun gereja yang nanya saya jawabannya sama, sukarela. Jadi itu untuk lanjutan. Oke, kalau kesimpulannya bahwa manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Sakit bisa di bagian mana saja, tapi kalau kita lahir baru maka roh kita sempurna, mati masuk surga. Tapi kan kita nggak langsung lahir baru langsung mati. Maka jiwa kita di bumi inilah kita kesempatan mengupgrade. Ya, karena manusia mati 1 kali, setelah itu dihakimi. Nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Ya, manusia 1 kali mati, habis itu dihakimi. Maka kita lagi hidup ini kita sehatkan jiwa, pikiran. Karena roh kita ada Roh Kudus, tapi jiwa kita. Nah, ketika jiwa kita makin sehat, roh dibungkus jiwa, jiwa dibungkus badan. Maka untuk sehat roh, jiwa, dan tubuh, ya kita perlu sehatkan ketiga-tiganya. Bisa juga arah sebaliknya kan, kalau badannya nggak sehat, ya jiwanya nggak sehat. Bisa dari jiwa nggak sehat, badan nggak sehat, bisa dibalik loh. Ketika badan kita sakit, kan kita jadi nggak enak perasaan kita. Jadi kita ya udah roh, jiwa, dan tubuh. Supaya paling tidak kalau Tuhan tuh punya rencana hidup kita, kalau saya pernah berkata sering begini, secara DNA Dr. Yanita Said bilang bahwa kita bisa hidup 120 tahun. Bahkan dari teori-teori seperti mitokondria, lalu ada namanya telomer, itu mengarah pada manusia hidup 120 tahun. Ya paling tidak semaksimal mungkin lah. 120 tahun kayak Musa, dia umur 120 tahun naik gunung lalu nggak ada. Berarti di umur 120 tahun dia masih naik gunung dong. Berarti nggak sakit tulang dong. Nggak, jadi ya minimal lah kalau istri bilang begini, mau nggak 120? Enggak lah. Kalau kamu 120, WA grup kamu itu tinggal kamu aja adminnya. Yang lain mati semuanya. Ke Denpasar Pak Chandra nggak ada. 120. Ya udahlah, ntar kita berteman sama anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu kan. Udah bilang begini, aku 80 aja lah, kamu 120, atau aku 100 aja lah, kamu 120. Jangan bela, jangan. Kita suami istri. Saya 120, kamu 110 lah gitu. Atau saya 117, kamu 115. Karena kita hidup umur beda 2 tahun, jadi kita mati bareng gitu. Ya, kalau saya 120, kamu 80, gimana? Alkitab itu berkata begini, bahwa menikah itu sampai maut memisahkan. Jadi saya mau Alkitabiah aja, nggak lebih nggak kurang. Maka saya pasti setia, 100% saya tidak selingkuh badan, bahkan tidak selingkuh hati selama kamu hidup. Tapi kalau pasangannya mati, Alkitab berkata hukum berlaku ketika orang masih hidup. Jadi kalau kamu umur 80, kamu mati duluan, kamu masuk surga. Abraham, kirim orang ke rumahku. Jangan, jangan-jangan orang surga bisa melihat di bumi. Lalu saya belum mati-mati, kamu lihat ke bumi. Ya, Pak Jarod nikah lagi. Rumahku dipakai, kasurku dipakai. Itu kan baju saya tuh dipakai. Dulu, ini jujur ya dulu. Dulu tuh saya betul-betul makan sehat, hidup sehat, minum sehat. Waduh, kalau pergi ke restoran, saya beli salad, dia sop buntut coba. Jadi orang lain itu kebanyakan ya ibu-ibu jagai suaminya. Ini saya yang jagain dia. Jadi kalau saya beli salad, dia sop buntut gitu ya. Aduh nanti bisa bener loh, kamu 80, aku 120. Tapi ketika saya bayangin gitu, saya ajak dia membayangkan. Bayangin ya, kamu dari surga ngeliat tuh, ya rumahku dipakai, itu dipakai. Sekarang dia makan sehat.
Pagi-pagi udah diikut deh pokoknya. Tarik, buang, tarik. Kita olah nafas bareng deh. Habis olah nafas kadang saya lewat Zoom karena saya orangnya sanguin ya, ngajak mimpin Zoom, kita yoga sebentar atau pilates ya. Kita tarik nafas, kaki diangkat, buang nafas, kaki lempar ke samping, kita stretching, kita pelintir. Kalau dia nggak mau lewat Zoom gitu ya, ya udah dia pilates sendiri. Tapi dia sekarang mulai hidup sehat supaya saya memang pernah kasih dia nih. Coba Anda Bapak Ibu juga bisa googling di Google ya. Longest couple in the world. Itu kalau di googling nanti muncul orang yang suaminya umur 117, istrinya 115. Maka mereka meninggal hasil otopsi hanya beda 4 menit. Dan mereka meninggal di tempat tidur bergandengan tangan. Sampai saya bilang, ini masa depan kita. Jadi itu sebenarnya cara membuat pasangan mau hidup sehat itu. Ngubah itu susah ya, tapi mindset bisa dirubah. Mindset bisa dirubah dengan inspirasi, dengan ide, dengan pemikiran. Akhirnya dengan sukarela, dengan sadar, dia ngikutin hidup sehat. Jadi ya ini contoh aja bahwa mari kita hidup menginspirasi. Dia juga menginspirasi saya. Kalau dia cerita, dia bisa banyak cerita juga kan. Saya dalam beberapa hal kan nggak sempurna juga. Kayak tadi aja nutup pintu aja nggak bisa, gitu ya. Nutup laci aja nggak bisa. Gitu. Sekarang nutup dengan sukarela, gitu kan. Artinya kita hidup ini belajar, hidup ini berubah, dan makin kita itu sehat mental, sehat relasi, kita sehat badan juga loh. Kayaknya sih sejak menikah tahun 90 untuk saya sih. Paling enggak saya belum pernah masuk rumah sakit gitu ya. Ya batuk pernah, minum obat batuk ya sembuh gitu. Tapi belum pernah sampai masuk rumah sakit, sampai harus ini, sampai harus itu. Karena kalau kita jaga jiwa, ya nanti kita akan mudah-mudahan kita bisa kayak Musa gitu ya. Kita tuh meninggal karena tugas kita di bumi sudah selesai. Bukan karena sakit. Maka kalau mau umur panjang, tugasnya jangan selesai-selesai. Tuhan, selama aku hidup, aku baru nulis 100 buku Tuhan. Makanya begitu ke buku ke-90, aku tulis pelan-pelan. Kalau malaikat mau cabut nyawaku, Tuhan bilang tunggu, bukunya belum selesai. Kita ngajar kesehatan kan, 3 bulan sekali saya buka kelas baru. Tiap 3 bulan sekali saya bikin WA grup baru, buka kelas baru. Jadi kalau malaikat mau cabut, kelas belum selesai. Berperanlah. Kalau kita berperan, kita berdampak. Pertama kita berguna, kita dibutuhkan orang lain, dibutuhkan dan bahagia. Orang yang sehat itu yang dibutuhkan, maka berperanlah. Suami istri punya kelemahan, jangan dirubah. Kelemahannya dia, itu kesempatan kita berperan. Kelemahan orang lain, kesempatan kita untuk dibutuhkan. Pemimpin mau dirubah, gimana ngerubah pemimpin? Anak buah kita bisa rubah, berperan aja. Kita berperan, kita dibutuhkan. Kita dibutuhkan, kita bahagia. Orang sehat itu orang yang bahagia. Dan orang bahagia itu orang yang dibutuhkan. Dan dibutuhkan karena kita berperan. Maka punya kebahagiaan berperan. Itu orang yang mentalnya sehat. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, panggilanmu adalah kami pergi dan menghasilkan buah. Kami mau berperan Tuhan dalam hidup ini. Kami mau bahagia karena kami berguna, karena kami berdampak. Dan Kau menyebut kami murid karena kami berbuah banyak. Dan Bapa dipermuliakan karena kami berbuah banyak. Dan kami rindu berbuah banyak, bukan untuk mendapat upah. Kebahagiaanku adalah bekerja tanpa upah. Tapi aku mau berbuah karena aku mencintai Tuhan. Karena aku tahu ada ayat bahwa kalau aku berbuah, Bapa dipermuliakan. Aku ingin sekali Bapa dipermuliakan. Aku ingin sekali Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan pakai hidupku. Tuhan sudah memberkati aku, memberi aku kepastian keselamatan. Tuhan memberi aku pengalaman-pengalaman pemeliharaan, pengalaman penyertaan Tuhan. Tuhan memberi aku pengalaman bahwa Engkau ada, bahwa Engkau nyata dan Engkau hidup. Dunia meragukan bahwa Engkau ada, bahwa Engkau hidup. Tapi aku bersyukur aku hidup di dunia ini dan aku punya pengalaman bahwa Engkau ada, bahwa Engkau hidup. Biar aku berbagi pengalamanku, berbagi
pengetahuanku Tuhan. Pakai aku untuk menyatakan bahwa Engkau ada, bahwa Engkau hidup. Bahwa Engkau tidak berubah, bahwa Engkau berbicara, bahwa Engkau berfirman. Engkau menyembuhkan dulu, Engkau menyembuhkan saat Engkau menjadi firman, menjadi manusia. Tapi saat Engkau naik ke sorga juga Engkau masih menyembuhkan. Engkau Tuhan Yesus, Engkau disebut tabib karena Engkau membawa kesembuhan. Kami mau juga menjadi murid-Mu Tuhan, menjadi tabib yang membawa kesembuhan. Kesembuhan roh, kesembuhan jiwa, juga kesembuhan badan. Karena aku mau seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan kami menguatkan hati untuk kami bergerak menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Tuhan. Dan kami tahu semua yang kami alami adalah karena Tuhan mau kami menuju proses itu. Dan sehingga kami bisa bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak ada menyesali satupun yang Tuhan Kau izinkan. Karena Engkau bawa aku dalam sebuah kehidupan di mana aku bisa mensyukuri semua hal yang terjadi dalam hidupku. Dalam semua yang terjadi aku melihat kebaikan-Mu. Aku melihat pemeliharaan-Mu. Aku menemukan hikmat-Mu. Aku menemukan mutiara kehidupan. Nah, aku merasakan perubahan hidupku. Maka sekarang Tuhan, aku rela dan ikhlas mengulurkan tanganku kepadamu. Tuhan pegang tanganku. Tuhan pegang tanganku. Tuhan pimpin hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Roh jiwa tubuh kami menuju kesempurnaan karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar, kami sudah berbicara, bahkan berkata-kata di hadapan Tuhan. Amin.